Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua kita yang kembali mendengarkan podcast kami, Mengapa Percaya. Pada bagian kali ini atau pada topik kali ini, eh, kami menghadirkan satu diskusi yang sudah pernah dibahas mungkin oleh beberapa orang, tapi asumsi saya pribadi agaknya ini masih terlalu cukup sensitif atau kadang-kadang juga memang agak-agak jarang disentuh, tapi bukan berarti tidak ada yang pernah membahas ini ya teman-teman. Nah, topik apakah itu? Topiknya adalah mengenai tetap dengan topik besar yang akan diisi oleh saya dan juga rekan saya Immanuel, yaitu mengenai neuroteologis. Bagaimana kita memahami, sebagaimana yang di topik pertama telah kami bahas, apa itu neuroteologis, bagaimana suatu diskursus ini membicarakan tentang adanya bagian neurologi, yaitu bagian dari saraf manusia ya Noel ya. Betul, betul. Jaringan-jaringan saraf, khususnya mungkin di bagian otak kita memang, yang mempengaruhi bagaimana kita berteologi seperti itu. Nah, pada topik kali ini kita akan sama-sama memikirkan ulang mengapa kita percaya kepada adanya ajaran-ajaran gereja atau dogma-dogma gereja. Karena seringkali saat kita percaya terhadap ajaran gereja, tidak sedikit orang, saya tidak mengatakan semua orang, tapi tidak sedikit orang itu justru terjebak dengan apa yang disebut sebagai bias kognitif. Apa itu bias kognitif? Tentu di bagian inilah nanti akan kita dengarkan bersama dan kami akan mengelaborasinya secara lebih baik dan memaparkan juga beberapa sumber yang bisa menjadi acuan juga bagi teman-teman untuk bisa memperdalam secara lebih lanjut. Seperti itu, teman-teman. Bias kognitif itu bisa mempengaruhi orang-orang yang percaya terhadap agama atau dogma agama, which is di sini kita bicara tentang kekristenan ya, yang jadinya bias gitu ya, bias atau kalau bahasa gampangnya itu bisa disebut sebagai kacamata kuda juga ya, Noel. Betul, betul. Jadi kacamata kuda itu kalau kita gampangkan lagi ya, kita sederhanakan lagi tanpa bermaksud untuk simplistik atau menyederhanakan satu diskursus ini, tapi sebagai opening, kacamata kuda yang disederhanakan lebih lagi itu kayak hanya tegak lurus gitu. Seakan-akan bumi ini harus mengikuti cara pandang kita. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki memang menurut saya pribadi itu memang harus diikuti gitu. Tapi bagaimana kita mengenal kehendak Allah ini yang perlu kita coba pahami. Karena di bagian dimensi, di bagian saraf kita, dimensi anatomi tubuh kita, itu ada aspek yang perlu kita telusuri dulu sebelum kita tahu ini kehendak Allah atau tidak, supaya kita tidak menjadi bias. Seperti itu. Nah, ada banyak sekali, sebagai disclaimer, ada banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul di dalam gereja ya. Gereja itu bukan yang baru muncul kemarin, atau tahun lalu, atau baru 100 tahun, atau baru 1000 tahun, tapi sudah 2000 tahun. Bahkan saya mendapatkan beberapa informasi yang cukup legit untuk dipercaya bahwa kemungkinan besar gereja Katolik di tahun depan, which is itu di tahun, bukan di tahun depan, tapi di sekitar tahun 2030 atau 2033, itu sekitar 6 tahun lagi ya, 3 atau 4 atau 6 tahun lagi, itu akan mengadakan suatu pertemuan atau perayaan khusus merayakan 2000 tahun gereja. Nah, itu informasi menarik untuk memberikan validasi bahwa gereja itu bukan yang baru muncul. Artinya di sini, yang memikirkan perkara-perkara dogma atau ajaran gereja itu sudah banyak. Nah, tapi pertanyaannya, yang mengikuti dogma itu secara tegak lurus, kacamata kuda, seakan-akan dunia harus mengikuti itu, tanpa harus ada memikirkan pandangan lain, atau memikirkan variabel lain dalam berpikir, itu siapa? Itu bukan hal yang baru gitu. Ada banyak yang memang gereja pikirkan selama ini, tapi ada banyak juga orang-orang yang akhirnya menerima itu mentah-mentah gitu. Bukan berarti gereja Katolik harus salah semuanya gitu. Kita langsung menuduh, oh kalau kayak gitu gereja Katolik atau gereja Ortodoks atau mungkin Protestanisme itu berarti salah semua karena kecenderungannya kacamata kuda, bukan seperti itu juga.
Tapi yang mau dimaksud dalam topik kali ini adalah bagaimana kita bisa lebih chill atau lebih menerima fakta yang jangan-jangan kita masuk ke dalam jebakan bias kognitif itu. Artinya, jangan sampai saat kita percaya kepada Tuhan, kita jadi membuang dimensi atau variabel lain dalam berpikir. Jangan sampai saraf-saraf kita itu malah cenderung menjadi membawa diri kita bias dalam beragama. Gitu. Nah, kalau gitu kita langsung saja tanpa meluas dan melebar, karena lebih seru akan kita mulai dari pembahasan nomor satu. Sebagaimana tadi bias kognitif telah saya sentuh di bagian awal pendahuluan itu, maka kini Noel akan mencoba mengelaborasi lebih dalam lagi. Apa sih bias kognitif itu? Yang tadi kami coba sederhanakan dengan kacamata kuda gitu ya, yang kadang-kadang orang tanpa sadar atau tidak, atau dalam bagian mana sih sebenarnya secara biologis bias kognitif itu exist atau ada dalam penelitian. Silakan Noel, waktu dan layar saya persilakan. Oke, sebelumnya aku berterima kasih lagi nih udah diundang di channel ini. Kali ini bakal bahas satu topik yang menarik ya, yang udah disinggung sebelumnya tadi sama Bang Yunus, itu tentang bias kognitif. Mungkin kalau kita mau bahas bias kognitif, kita bisa mulai dari pertanyaan dasar kan ya, tentang apa sih itu bias kognitif gitu. Walaupun tadi sebenarnya Bang Yunus sudah merujuk dan bahkan memberikan contoh ya tentang apa itu bias kognitif, tapi ada baiknya kita lihat dari beberapa penelitian dan bahkan eh, pandangan dari ahli-ahli yang telah saya pelajari dan saya lihat dari hasil-hasil penelitian mereka. Mungkin yang pertama, kalau misalkan kita definisikan sesuai, bukan kita definisikan, sesuai dengan definisi seperti misalkan dalam eh, Cambridge Dictionary, kata bias kognitif itu mereka definisikan sebagai cara tertentu seseorang dalam memahami peristiwa, fakta orang lain berdasarkan basis kepercayaan atau pengalaman dia tertentu. Jadi misalkan ketika orang memandang satu kejadian, misalkan dia sedang melihat kebakaran gitu, mungkin atau misalkan sorry bukan kebakaran, misalkan dia sedang eh, mencoba memahami kepercayaan orang lain, tetapi di sana dia memiliki kecenderungan untuk selalu menyerang kepercayaan orang lain itu atau bahkan kayak mengejek gitu. Jadi dia memiliki pengalaman pengalaman itu yang dibentuk dalam lingkungan dia gitu. Jadi di sini bias kognitif juga bukan timbul dari ruang hampa ya. Karena di sini berperan juga pengalaman atau lingkungan yang membentuk seseorang untuk dapat terbentuk bias kognitif gitu. Nah, misalkan juga bisa tolong ditampilkan juga Bang Yunus. Ada beberapa ahli ya, bahkan eh, yang berpandangan sebenarnya kalau mau lihat sisi definisinya tuh bisa saja kayak berbenturan satu definisi dengan definisi yang lain. Misalkan yang tadi Cambridge University Cambridge di Cambridge Dictionary sorry Dictionary memberikan definisi yang seperti saya sudah bilang sebelumnya, tapi ada juga yang memiliki definisi yang lain gitu. Misalkan dari jurnal ini, yang dimana jurnal ini itu sebenarnya konteksnya dia kayak melacak atau mengkaji persoalan bagaimana kognitif bias ini dapat memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan dalam suatu pengaturan manajerial. Gitu. Misalkan di sini dia di bagian definisinya tuh dia memberikan definisi, boleh ditampilkan Bang Yunus. Nah, di sini dia memberikan definisi cognitive bias yang bagian in general itu secara umumnya ya. Kasus-kasus di mana kognisi manusia atau kemampuan berpikir manusia dapat merepresentasikan distorsi yang sistematis gitu terhadap objek reality, tetap terhadap objek atau kenyataan gitu yang ada. Nah, ini agak-agak
agak sedikit lebih beragam gitu definisinya yang dipaparkan oleh yang ditemukan dalam Oxford, Cambridge Dictionary tadi kan. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih seksama lagi, sebenarnya polanya itu sama, merujuk kepada subjek yang mengalami gitu. Subjek yang mengalami ini kayak dia melihat sesuatu terus diproses dalam cara dia berpikir sehingga itu termanifestasi dalam dalam hal dia menjalani kehidupan, dalam hal dia memandang sesuatu gitu. Sehingga bisa saja cara dia untuk melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Itu yang jadi benturannya gitu. Atau jadi pola pola definisi yang sama gitu yang sebenarnya bisa 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 dilihat dari berbagai macam eh, apa definisi dari bias kognitif ini. Nah, secara umum bias kognitif ini sebenarnya bukan satu hal yang apa ya, satu hal yang aneh atau satu hal yang memang bukan bagian hidup kita gitu, bukan alami gitu. Tetapi ini memang sesuatu yang alami yang dimiliki tubuh kita gitu. Yang dimiliki manusia, setiap manusia itu memiliki bias kognitifnya tertentu gitu. Bias kognitif ini tuh sebenarnya bisa dibilang kesalahan berpikir yang sistematis. Kenapa dibilang sistematis? Karena dia membentuk satu satu pandangan tertentu, tapi tuh pandangan tuh ditambah-tambahkan dengan cara berpikir lain gitu. Jadi misalkan ketika tadi contohnya soal agak kepercayaan orang lain, dia hanya melihatnya dari sisi negatif, satu sisi negatif, entah apapun sisi negatif yang dia lihat, satu gagasan sisi negatif ini dapat 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 dipandang atau dipikirkan, ditambahkan lagi gitu banyak variabel untuk memperkuat sisi negatif satu sisi negatif ini. Nah itu yang membuat bias kognitif ini disebut sebagai cara berpikir yang sistematis, kesalahan berpikir yang sistematis gitu. Jadi terlepas apakah cara berpikirnya itu sistematis, benar atau tidak, dengan sesuai dengan apa kenyataan yang ada. Pentingnya di situ ada observer gitu untuk mengamati. Oh, kalau cara berpikir dia ini salah gitu. Makanya sebenarnya pertanyaan yang tepat untuk bias kognitif itu sebenarnya bukan bagaimana kita mengatasi bias kognitif ya. Karena kita secara alami itu udah ada gitu bias bias kognitifnya tertentu. Tetapi bagaimana kita mengurangi dampak pandangan bias kognitif kita terhadap lingkungan atau dunia eksternal yang ada gitu. Nah, pertanyaan berikutnya terus kita kayak mikir gitu, mengapa otak ini memiliki bias gitu. Sebenarnya ada banyak sekali ya beberapa alasan-alasan yang udah coba diutarakan atau disampaikan oleh banyak ahli gitu, banyak peneliti. Tetapi umumnya mereka tuh memberikan penjelasan kalau sebenarnya otak kita itu memiliki keterbatasan gitu. Itu mungkin yang sudah dipahami gitu juga sama orang lain gitu. Jadi apa apa yang dimaksud dengan keterbatasan otak ini sih sebenarnya. Jadi ketika misalkan dari bukunya si Andrew Newberg, baik lagi aku merujuk ke bukunya itu, di situ dia utarakan gitu bahwa sebenarnya dunia atau realitas yang masuk ke alam pikiran kita itu hanya tidak lebih dari 0,0000 sekian 1%. Itu bisa bisa dibilang 99% gitu. Dunia yang masuk ke kita itu cuman 1% doang gitu. Dunia yang masuk ke dalam alam pikiran kita dan itu yang kita proses gitu dalam dalam pikiran kita. Tidak heran walaupun jadi kayak hal yang bertentangan gitu. Satu sisi otak memiliki kemampuan luar biasa dalam kita belajar, dalam kita memahami memahami lingkungan, memahami dunia sekitar gitu. Tapi di sisi lain, otak juga memiliki keterbatasan gitu. Dari sekian banyak input yang kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar, otak hanya menyeleksi beberapa bagian saja gitu. Yang gimana ini menjadi kayak cikal bakalnya gitu, kognitif bias gitu, atau bias kognitif ini. Bayangkan setiap hari kita disuguhi gitu sama informasi dari sosial media, apalagi era digital sekarang kan informasi udah tersebar luas gitu.
otak menerima sekian banyak input, sekian banyak stimulus gitu yang diberikan gitu, sehingga otak pada ujungnya tetap akan mengalami kelelahan juga gitu. Makanya eh, ada saya sudah saya lupa udah lupa di bagian di buku mana itu yang menulis kalau misalkan kecemasan juga berkaitan dengan bias kognitif gitu. Jadi ketika orang juga mengalami kecemasan, dia akan semacam timbul bias kognitifnya untuk kayak fungsinya tuh buat memeredahkan gitu kecemasan dia gitu. Jadi ketika dia cemas, dia cenderung mengarah ke satu satu pemikiran tertentu yang akan setidaknya meredahkan kecemasan yang dia hadapi. Nah, di sini sebenarnya bias kognitif juga kadang sering dipahami sebagai jalan pintas mental atau heuristik gitu. Di sini gagasan maksudnya jalan pintas mental ini tuh jadi kayak istilahnya kalau orang-orang sekarang itu sebutnya konotasinya emang terlalu kasar sih kata PA gitu, pendek akal gitu. Sebenarnya itu sebenarnya bisa merujuk ke hal itu gitu, ke apa jalan pintas mental itu, heuristik gitu. Jadi kayak orang males gitu mikir terlalu terlalu lama, terlalu dalam gitu ke kayak apa-apa langsung aja lah dijalanin gitu tanpa mikir panjang gitu. Nah, gagasan heuristik ini atau jalan pintas mental ini itu bagus sekali diutarakan Om sama satu satu psikolog yang dia emang juga terkenal di dunia psikologi karena yang unik dia merupakan psikolog yang mendapat Nobel di bidang ekonomi. Nama psikolognya Daniel Kahneman. Mungkin abang bisa tunjukkan buku dia. Judul bukunya itu Thinking and Thinking Fast and Slow gitu. Ini mungkin umumnya udah pada banyak yang tahu karena salah satu buku bestseller gitu yang ada di salah satu ini tempat eh, pembelian buku gitu. Nah, di sini dia mengutarakan gitu hal yang menarik gitu. Di sini dia bilang most impression and thought arise in our concise experience without your not knowing how they got there gitu. Jadi kebanyakan eh, kebanyakan kesan dan pikiran yang masuk ke dalam diri kita itu kebanyakan itu kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba aja gitu kenapa dia bisa muncul ke situ gitu. Bahkan sekelas psikolog aja pun heran gitu kenapa misalkan kalau banyak orang kalau kita lihat dari dunia media sosial kan itu pernah ada kan meme-meme yang tampilin gitu ketika ketika orang lagi mikir di toilet tiba-tiba eureka gitu ketika tiba-tiba dia dapat ide cemerlang atau misalkan dia bisa membayangkan gitu alam semesta gitu hanya dengan duduk di toilet gitu terus mikirin-mikir tiba-tiba eureka itu kaitannya juga yang membuat bingung gitu kenapa ketika misalkan misalkan juga kita sedang membahas bias kognitif. Kenapa di satu waktu tertentu kita timbul gagasan tertentu untuk kita lakukan? Kenapa tidak gagasan yang lain gitu? Nah, itu juga yang masih membingungkan banyak ahli, termasuk si Kahneman ini, si Daniel Kahneman ini, sehingga dia mengutarakan hal yang sama gitu. Makanya untuk salah satu mengatasi hal tersebut, hal kesan atau pikiran yang muncul tanpa kita tahu itu dia asalnya di mana, terus kita ekspresikan keluar gitu ke orang lain, ke halayak banyak, itu penting untuk adanya pengamat di situ. Kayak buat dia yang nangkep gitu. Sisi kesalahan berpikir dia yang tadi yang aku udah sebutkan sebelumnya, kesalahan berpikir sistematis itu bisa ditangkap sama orang lain gitu. Sehingga dia juga harus menyadari ketika sudah diutarakan gitu kesalahan yang dia lakukan dia harus kayak mengaku juga gitu harus terima gitu kalau emang oh ya kayaknya ini emang salah gitu. Nah, di dalam bukunya itu di Thinking Fast and Slow itu dia mengutarakan konsep dua sistem berpikir yang menjadi salah satu temuan dia yang membuat dia mendapat mendapat penghargaan Nobel gitu di bidang ekonomi.
yaitu sistem berpikir satu dan sistem berpikir dua. Kalau teman-teman ingin membaca gagasannya lebih jauh, bisa teman-teman baca di bukunya itu. Yang kurang lebih, dia mengatakan sistem berpikir satu itu yang dimaksud, itu merupakan sistem berpikir yang terkesan cepat, murah, dan instan. Gitu. Jadi ini nih, sistem berpikir satu ini nih yang tadi yang sebelumnya aku udah sempat singgung yang disebut PA gitu. Kalau orang disuruh mikir lebih dalam atau lebih lebih apa lagi ya, lebih logis gitu, malas mereka mikirnya lebih dalam. Karena mereka itu didorong sama intuisi gitu. Sistem berpikir satu ini. Karena ini sistem berpikir satu ini yang menjadi kata Kahneman yang menjadi dasar bagi sistem berpikir dua yang nanti bentar lagi kita akan bahas itu. Di sistem berpikir satu ini, dia segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu didorong sama sistem berpikir ini yang kesannya intuitif gitu. Misalkan ketika kita makan gitu, kita makan kita ngambil piring, ngambil sendok itu kayak udah jadi otomatis gitu, udah jadi udah jadi kebiasaan kita. Nah, kata kebiasaan juga di situ yang penting gitu, karena dia yang membentuk juga sistem sistem berpikir satu ini yang kemudian membentuk sistem berpikir dua. Nah, sistem berpikir dua ini nih yang sering kita sebut sebagai pemikiran mendalam atau penalaran gitu. Ini yang memerlukan effort yang agak lebih, yang eh, sifatnya itu perlu ada eh, tindakan ekstra gitu. Misalkan kalau kita baca buku kan nggak mungkin kayak kita cuma kayak baca sekilas pandang gitu. Kita kan coba memahami isi buku itu. Nah, itu berkaitan dengan sistem berpikir dua ini, yang dimana dibentuk sama sistem berpikir satu ini gitu. Jadi kalau di bukunya Kahneman itu dia kayak bilang kurang lebihnya di sistem berpikir satu ini dia yang ngumpul informasi gitu. Banyak informasi yang dikumpul lewat pengalaman, lewat berbagai hal yang dijalani setiap hari gitu sama sistem berpikir satu, dan kemudian kayak diolah lebih jauh gitu di sistem berpikir dua. Makanya orang-orang bisa menghasilkan berbagai gagasan gitu, berbagai teori, berbagai sistem-sistem yang begitu rumit gitu, yang dipahami dalam dunia-dunia akademik gitu. Misalkan contoh ya ini konsep bias kognitif ini kenapa bisa ada? Karena dia mengaitkannya itu dengan bias kognitif. Dia mengaitkan sebenarnya bias kognitif ini udah alami dan juga berkaitan dengan intuisi kita sebagai manusia gitu. Jadi hakikatnya tuh emang kita udah ada bias kognitifnya gitu. Dan tidak bisa lepas dari bias kognitif karena kita hidup di dunia di mana lingkungan yang dibentuk atau lingkungan yang ada itu kayak ada timbal baliknya gitu. Kita membentuk dunia dan dunia yang ada di luar lingkungan itu juga membentuk kita gitu. Jadi kayak berputarannya itu cuma di dalam situ doang gitu. Nggak ada bias nggak ada hal yang di luar gitu, di luar kehidupan sebagai manusia yang ada di dunia gitu, yang membentuk manusia dengan gagasan yang ada yang dapat mempengaruhi gitu secara langsung. Jadi artinya ketika orang sedang berbicara atau berpandangan sesuatu, dia merujuk ke hal-hal dunia gitu, hal-hal atau pandangan-pandangan dunia. Atau kalau bahasanya kayak si Habermas ya, itu siapa itu ya, Lebenswelt gitu, kehidupan dunia gitu, dunia kehidupan sorry, dunia kehidupan gitu, dunia di mana kita tempati dan kita alami gitu di saat ini gitu. Nah, itu eh, beberapa hal tentang bias kognitif gitu. Tapi ada juga misalkan bias kognitif ini itu ada banyak macam gitu. Jadi bukan bukan cuma satu bias kognitif aja gitu. Jadi dia ada beberapa tipe dan beberapa jenis lah bisa dibilang gitu. Ada confirmation bias, misalkan confirmation bias ini kayak orang tuh selalu mencari hal-hal atau pandangan-pandangan yang mendukung pandangan dia sendiri gitu. Jadi kayak cherry picking banget gitu. Jadi dia nggak pengen ngambil pandangan yang kayak bertentangan dengan pandangan pribadi dia gitu. Terus ada anchor bias, kayak dia anchor bias itu kayak orang
hanya memilih pandangan awal, pandangan pertama, terus dibikin jangkar dasar gitu. Agak-agak mirip lah dengan confirmation bias gitu. Kemudian ada misalkan halo effect. Halo effect nih kayak dia melihat satu pribadi, melihat hal satu sisi positif, terus dijadikan digeneralisasi itu sama dia gitu. Jadi cuman hanya ada satu sifat positif saja, dia jadikan tolak ukur bagi keseluruhan pandangan dia gitu. Padahal belum tentu juga satu 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 sisi positif itu langsung menjelaskan keseluruhan sesuatu itu. Nah, itu yang berkaitan dengan tipe-tipe atau jenis-jenis bias kognitif yang dimana memang sudah menjadi hal yang melekat gitu bagi kehidupan manusia, bagi keberadaan kita khususnya gitu. Dan itu yang menjadi kayak eh, semacam bisa dibilang bisa dibilang pedoman tanpa sadar kita lah, karena kita menjalani hari-hari itu lewat hal-hal yang kadang kita sendiri pun nggak sadar kalau sebenarnya itu salah gitu. Makanya cara yang tadi aku udah sebutin, cara untuk mengurangi dampak dari bias kognitif ini tuh sebenarnya bisa bisa dari hubungan kita dengan orang lain. Artinya kita sering berkomunikasi dengan orang lain itu penting gitu. Karena buat menangkap sisi-sisi kesalahan berpikir kita gitu yang kita sendiri nggak sadari gitu. Ataupun eh, melihat gitu bukan otoritas sih. Kalau misalkan kita mau lihat dari berbagai sisi, sebenarnya memang hal yang pertama tadi itu yang cara untuk mengurangi bias kognitif itu yang menurut aku pribadi itu bukan ampuh tapi setidaknya mengurangi cukup signifikan lah sehingga seseorang juga eh, menyadari. Nah, di poin yang kedua ini menyadari gitu. Jadi walaupun dia sudah berkontak sama orang lain gitu, kayak udah berkomunikasi dengan orang lain, tapi kalau misalkan dia pun tidak menyadari atau tidak menerima istilahnya, ya percuma juga, dia akan tetap terkurung dalam eh, kondisi bias kognitif ini tanpa memandang sesuatu itu sebagai sesuatu yang apa adanya. Jadi artinya dia akan tetap terus gitu menghidupi kesalahan berpikir sistematis itu yang akan tentu berdampak negatif ya biasanya gitu. Tapi balik lagi, apakah pertanyaannya bias kognitif ini negatif? Tentu tentu enggak juga gitu. Karena misalkan di jurnal tadi yang sebelumnya di awal tadi aku udah sebutin, di situ boleh minta tolong ditampilin Bang Yunus. Nah, di bagian the role cognitive bias gitu. Jadi itu diutarakan gitu poinnya bahwa tugas dari cognitive bias itu sebenarnya sebagai hal lingkungan, perubahan lingkungan sesuai dengan pengalaman, nilai dan persepsi yang dia alami gitu, yang seseorang alami. Gitu. Sehingga ketika dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa persepsi atau intuisi yang dibentuk dari pengalaman ini nggak selamanya negatif juga, karena ada hal-hal praktis, misalkan keseharian kita itu susah untuk ditangkap dalam satu konsep tertentu gitu. Sehingga perubahan hal yang baru muncul itu di hadapan kita terlalu lama untuk kita kayak oke, okay, misalkan kita menghadapi satu kondisi tertentu nih, kan agak agak ribet kalau misalkan kita mikirin oh gagasan atau teori mana sih yang bisa menjelaskan fenomena ini. Itu kan terlalu ribet juga kan. Balik lagi ke sistem tadi gitu, masuk ke sistem berpikir dua gitu. Kan terlalu ribet gitu untuk kayak kita mau ngambil makan aja udah kayak berfilosofis gitu. Apa sih makna dari piring ini gitu? Apa sih makna dari sendok ini? Jadi di situ sebenarnya kayak fungsi dari tugas dari cognitive bias itu kayak dia mengarahkan gitu. Cara kita
menginterpretasikan perubahan lingkungan yang begitu cepat, terutama di era-era sekarang. Tetapi balik lagi, ketika kita melihat, kita juga bisa melihat sisi sisi celahnya gitu. Ketika kita melihat perubahan yang begitu cepat ini, terus kita kayak oke, kayak kita pasrah gitu dengan biarlah kognitif bias inilah yang mengendalikan aku pribadi gitu. Ini bisa berakibat fatal juga. Maksudnya dalam artian perubahan lingkungan yang terjadi yang begitu cepat terjadi itu bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan semacam dasar kita untuk melakukan setiap tindakan kita setiap hari gitu. Karena balik lagi akan ada hal-hal di mana memang perlunya ada gagasan mendalam gitu. Perlu mengambil jarak kayak jarak untuk oke nih kalau misalkan aku lakuin ini apa yang akan terjadi gitu. Jadi tetap ada unsur-unsur sistem duanya gitu. Mengutip yang tadi ya Daniel Kahneman. Tetap untuk hal-hal perubahan lingkungan ini kita memerlukan juga sistem berpikir dua yang kesannya ribet, terus kayak perlu perlu ada biaya lebih, perlu ada usaha lebih untuk melihat perubahan-perubahan ini. Kalau misalkan kita hanya melihat perubahan-perubahan ini tanpa kita menalar gitu dengan lebih bijak, kita akan terbawa arus yang bahkan bukan membawa perubahan, justru kita malah akan menciptakan kebingungan gitu. Misalkan di era sekarang itu kan kesannya tuh banyak fenomena-fenomena kayak mental health gitu kan. Itu kayak sistem sistem apa tubuh kita tuh kayak udah begitu lelah gitu dengan perubahan yang begitu cepat gitu. Tubuh kita tuh prosesnya tuh kayak ada perlu perlu ada jarak gitu untuk mengalami satu proses satu dengan satu proses dua gitu. Tapi ketika perubahan itu terlalu cepat dirasakan sama kita, terus kita kayak oke lah biarlah bias kognitif ini yang membawa aku biarlah aku hidup dalam bias kognitif ini. Akhirnya lelah sendiri juga, lelah mental gitu. Yang berujung pada gejala-gejala ya mental health itu atau permasalahan mental gitu. Dan itu yang menjadi tantangan juga untuk kehidupan manusia modern sekarang. Kurang lebih dari aku secara gambaran umum dari bias kognitif itu seperti itulah. Kembalikan ke Bang Yunus. Iya, oke. Terima kasih, Noel. Teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik karena ada detail-detail yang memang sebenarnya perlu untuk diingat sebagai kata kunci menurut saya yang perlu di-highlight. Uh, Kalau saya coba untuk menarasikan ulang ya, apa yang tadi sudah dielaborasi bahwa bias kognitif itu dipengaruhi oleh pengalaman seseorang gitu ya. Pertama-tama seperti itu ya. Yang sederhananya seperti itu. Ini bukan dalam maksud berpikir nomor satu ya. Kita tidak mau berpikir nomor dua, tapi dari kompleksitas yang Noel tadi elaborasikan, memang bias kognitif dimulai dari pengalaman seseorang gitu ya. Betul. Memahami satu objek ya atau fenomena tertentu gitu ya. Jadi dengan adanya pengalaman seseorang, apakah bisa dikatakan bahwa pengalaman itu membentuk orang itu secara pertama atau menjadi uh, kalau dibahasakan itu seperti ini. Dari orang yang tidak pernah mengetahui A, saat dia mengetahui A, maka bias kognitif itu bisa membuat orang hanya mempertahankan A doang gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Seseorang ya atau ini ya apa namanya Platon ya, Platon punya penjelasan tentang goa itu, gitu Ah, ya. Itu ya, bisa digunakan berarti ya. eh, ya, Perumpamaan Platon itu ya. Bisa ya digunakan nggak ya? alegori goa itu ya. Iya, alegori gua itu. Ya bisa jadi. Dan menariknya itu sebenarnya bisa terbayang gitu dari fenomena alegorinya Platon, gua Platon itu tuh kayak tergambar dalam fenomena post-truth gitu yang mungkin nanti akan kita bahas nanti lebih lanjut di situ gitu. Ah, oke. Nah, ini interesting. Nah, itu teman-teman semua, saya pribadi tidak bermaksud untuk mereduksi apa yang dielaborasi Noel. Cuman kadangkala ya, saya juga kan sebagai penyimak atau yang memahami apa yang Noel elaborasikan, untuk saya mendengarkan beberapa penjelasan seseorang terhadap teori tertentu, kadang kan kita perlu mencernanya kan. Betul. Jadi
satu teori itu mungkin valid gitu, tapi kan kemampuan kita untuk langsung menerima itu perlu waktu. Maka saya mencoba mencari kurang lebih saat tadi Noel punya kata kunci pengalaman menjadi pintu yang juga membuat orang menjadi bias, maka Hmm. alegori gua itu dari Platon bisa menjadi jembatan untuk kita masuk ke dalam apa yang Noel sudah jelaskan tadi gitu ya. Iya, benar. Noel ya. Betul. Jadi alegori Platon itu singkatnya itu bukan makin kompleks lagi. Jadi saat orang ada di dalam satu gua, lalu di antara mereka ada yang pergi ke luar dari gua itu dan masuk lagi ke dalam gua dan mengatakan bahwa ada eksistensi lain di luar gua ini, orang-orang di dalam gua tidak mau menerima gitu ya, Neng, ya. Ya, Itu sederhananya alegori betul. gua yang dikatakan. Ada gua, katakanlah ada tiga orang di dalam satu gua, lalu salah satu di antara mereka keluar dari gua, lalu kembali lagi ke dalam gua dan mengatakan kedua di antaranya yang tidak ikut keluar. Dan satu orang ini mengatakan di luar ada eksistensi lain, ada keberadaan lain di luar gua ini. Tapi dua orang itu menolak. Nah, memang kita bisa mengatakan dari pengalaman dua orang yang tidak keluar mengalami apa yang di luar gua, maka dia mengunci kognisi atau pemahaman dia. Dia tidak mau menyelami kompleksitas berpikir yang nomor dua tadi ya, dari Betul, siapa? betul. Si Kineman. Tillman ya, Kineman. Kinnaman. Nah, jadi dua orang di dalam gua yang stay di dalam gua itu, ya dia tidak punya pengalaman lebih lanjut gitu. Betul. Maksudnya, satu orang yang pergi keluar dari gua dan menyampaikan bahwa ada eksistensi lain di luar pengalaman mereka yang hanya di gua, sudah mengalami posisi berpikir yang kedua menurut Kinnaman. Dia Betul. mulai masuk ke dalam kompleksitas berpikir. Ya tentu, karena saat kita, kalau kita dekatkan kepada yang lebih kecil lagi ya pembahasan ini, saat kita masih TK gitu kan, kita tidak tahu bagaimana menjadi bertanggung jawab gitu dalam pekerjaan tertentu, misalnya mengerjakan tugas, kita malah kadang acuh, bodo amat nggak mau kerjain tugas gitu kan. Tapi saat kita mulai berpengalaman, mungkin kita sudah masuk ke dalam masa-masa SMA, gitu. Kita mulai punya pengalaman lebih dalam tentang apa itu ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu mengerjakan tugas itu sangat penting. Hmm. Maka kita tidak lagi di dalam jebakan berpikir seperti anak-anak. Ya sudahlah, nggak mau ngerjain PR nggak apa-apa, orang hidup main-main gitu. Jadi kan itu bisa menjadi salah satu hal yang tadi Dual sebenarnya katakan gitu ya. Mungkin di era tertentu atau di bagian saat kita punya kebiasaan tertentu, memang itu fine saja. Hmm. Eh, dalam tanda kutip, bahasa saya, terjebak di bias kognitif dalam keseharian yang sebenarnya umum, ya sebenarnya tidak harus langsung salah gitu ya Dual ya. Apakah Betul. kita makan harus memikirkan kedalaman dari makan itu ya, ya artiannya ya tidak, kalau mau ya silakan gitu kan. Ya, Selalu tahu dalam kita memikirkan mengapa kita makan, kita menemukan teori. betul. Siapa tahu kan, Ya, who iya, knows. betul, betul, betul. Iya, karena kadang-kadang memang orang yang memikirkan lebih dalam dari satu kebiasaan pun akhirnya menemukan teori. Dari buah apel yang jatuh muncul kan teori. Teori. Nah, seperti itu, dari buah apel yang jatuh kita jadi tahu ada namanya relativitas gitu. Di Ya, mana bumi ini itu tidak apa itu, saya gravitasi. kurang. Iya Gravitasi. betul, betul. Nah jadi ya mungkin selama selama kita hidup apa yang biasa kita lihat itu ya membuat kita jadi bias di sana. Tapi kan kita perlu nanti melihat juga nanti poin yang ketiga yang perlu kita highlight sebelum saya masuk ke dalam poin yang kedua. Poin ketiga nanti yang tadi Noel sudah sempat singgung, adanya kondisi di masa kini, yaitu era post-truth gitu ya. Era post-truth ini apa, nanti Noel akan coba jelaskan bagaimana kaitannya dengan bias kognitif yang tadi Noel baru saja jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke nomor tiga, tentunya kita tidak akan melompati nomor dua. Nomor dua itu adalah yang mau dibahas secara relevan pada diskursus kita pada kali ini. Tentu kita dalam meringkup neuroteologi. Setelah Noel tadi menjelaskan bias kognitif itu dalam eh, pendekatan-pendekatan dan penelitian yang tadi dipaparkan, kini saya akan mencoba memasuki ruang agama gitu ya. Tentu kekristenan dalam hal ini perlu dibaca dalam adanya satu diskursus ini. Apa kaitannya dengan dogma atau kekristenan gitu ya? Bias kognitif yang sebagaimana pendahuluan tadi saya katakan, kadangkala kalau misalnya kita yakin Tuhan berkata ini, maka apakah
seluruh dunia pada saat kita yakin, kan pengalaman tadi ya, saat kita punya pengalaman dan yakin bahwa Tuhan mengatakan ini atau memberikan suatu revelation atau wahyu atau suatu penyingkapan atau enlightenment, maka apakah berarti semua dunia harus mendengarkan kita? Atau apakah berarti kekristenan harus menjadi wajah wajah utama dari dunia ini lebih expert lagi memang. Tapi saya tidak akan mendalami tentang bagaimanakah dunia harus tunduk ke dalam kekristenan, which is dalam artian kekristenan itu adalah kehendak Allah. Nah, yang mau saya sederhanakan pada bagian dogma atau bagian nomor dua ini adalah bagaimana kita saat percaya terhadap kekristenan atau agama atau kebenaran di dalam Kristus. Apakah kita mau memasuki kompleksitas berpikir tadi, cara berpikir nomor dua menurut Kineman, atau Hmm. kita hanya menjadi nomor satu saja? Ya sudah, ini kan sudah menjadi ajaran gereja, ini kan sudah menjadi tradisi, gitu. Ini kan sudah ada di dalam kitab suci. Kalau begitu, saya tidak mau mendengarkan tawaran-tawaran yang lain, gitu ya. Maksudnya, kita nggak harus mendengarkan tawaran lain dalam artian jadi mengkompromikan nilai kita atau ajaran agama kita. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi dalam berdinamika dalam kehidupan ini, kita itu eksis dengan adanya fakta-fakta lain di luar apa yang kita tahu kan tadi, gitu. Nah, yang kita tahu tentang agama atau tentang satu kepercayaan kekristenan itu pun tidak saklek seperti era Yesus gitu kan. Yesus juga tidak tidak dalam artian eh, membuat satu guidance yang artinya tuh kayak eh, dilingkari dan selesai. Hanya itu saja. Ini aja sepanjang zaman. Enggak gitu. Gereja juga punya 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 otoritas, punya punya fleksibilitas untuk bisa menerapkan perkataan Kristus. Core dari Christianity itu bukan untuk dipaksakan ya, ini hemat saya, bukan untuk dipaksakan kepada semua orang supaya kayak tadi, supaya supaya kekristenan itu gini, kekristenan itu bukan menjadi cara berpikir bias. Artinya orang-orang tuh iya-iya aja gitu, enggak gitu. Makanya gereja pun dalam poin ini punya fleksibilitas. Nah, sejauh mana fleksibilitas itu dan sejauh mana gereja malah terjebak dengan bias kognitif. Ini yang mau saya coba elaborasikan. Saya akan satu paparkan satu gambar yang akan mungkin fenomenal untuk beberapa orang, tapi saya mengharapkan bahwa ini bisa menjadi satu satu hal yang, nah ini dari gambar ini saya mengharapkan menjadi satu hal yang sebenarnya bisa kita refleksikan bersama ya dengan seksama tentang apa itu bias kognitif dalam konteks dogmatika atau dalam konteks kepercayaan agama Kristen. Nah, ini ada satu tulisan besar di bagian atas saya zoom ya, authority atau otoritas gitu kan. Saya sederhanakan seperti ini. Saat kita tadi dicoba, saat Noel tadi mengatakan bahwa bias kognitif dimulai dari bagaimana kita memiliki pengalaman, punya variabel itu. Nah, saat kita punya pengalaman tertentu, nah kita mulai menilai hal lain di luar pengalaman kita, baik, nah kita punya pengalaman A, lalu ada hal lain di luar pengalaman A kita, yaitu B misalnya, kita menilai B itu tidak tepat karena kita hanya memahami A. Nah, itu yang saya coba mau sebutkan sebagai otoritas. Kita berotoritas untuk menilai apakah B itu bisa saya percaya atau tidak. Atau saya hanya mau tetap memilih A. Sama kayak tadi alegori Gua. goanya Platon. Dua orang yang stay di dalam goa memiliki otoritas untuk menolak satu orang yang telah pergi keluar dari goa. Gitu. Nah, jebakannya adalah di mana? Di mana jebakan ini? Gitu. Ini dari mana kita bisa tahu eh, kita ini tahu kehendak Allah, kita tahu dogma itu benar atau tidak? Atau bahasanya itu bagaimana kita secara epistemologi tahu dogma itu adalah seperti itu. Bagaimana gereja memiliki satu ajaran tentang apa itu kekristenan, apa itu gereja. Nah, memastikan bahwa gereja punya kepercayaannya dan kita mengikuti kepercayaan gereja itu penting. Tapi bagaimana kita tahu gereja memastikan itu supaya apakah gereja biasa atau tidak, itu yang perlu kita coba pahami. Nah, otoritas itu tentu ada. Entah itu di dalam diri pribadi kita atau di dalam gereja gitu. Nah, apa maksudnya?
gereja itu bukan individual, gereja itu komunal, ada banyak gitu, ada jamak ya, bukan tunggal. Gereja itu bukan saya pribadi percaya Yesus selesai gitu, tidak. Gereja itu ada dimensi yang sahih, yaitu tentang persekutuan, kolegalitas, komunitas, seperti itu. Nah, karena itu kita perlu tahu, kalau kita membahas bias kognitif dalam dogma, menurut hemat saya sejauh ini, kita harus tahu dulu, gereja itu punya satu fondasi apa? Otoritas, entah di dalam diri kita atau di dalam gereja. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bukan kita secara individu, yaitu gereja, tapi semua orang yang percaya yang di dalam institusi gereja, itulah otoritasnya. Sehingga untuk bisa melihat kondisi kita bias atau tidak, itu perlu kita lihat dari secara epistemik, itu kita harus lihat dari ini yang disebut oleh gereja Katolik, adanya kitab suci, adanya tradisi suci, dan adanya kitab magisterium. Nah, Gereja Katolik memiliki tiga pilar ini: magisterium, sacred scripture, and sacred tradition. Sacred scripture and sacred tradition ini adalah kitab suci dan tradisi suci. Nah, gereja memiliki tiga fondasi ini, tiga pilar ini untuk menyebutkan inilah dogma, gitu. Sejauh ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti maksud saya. Jadi saat kita mau mengoreksi atau memiliki satu kedewasaan untuk menilai diri kita, apakah kita bias secara kognitif dalam memahami agama, atau dalam memahami fenomena, lalu kita membaca fenomena yang ada di luar agama itu sebagaimana yang kita pahami sejauh ini. Misalnya, LGBT, oh itu langsung dosa. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan itu dosa gitu. Nah, itu kan cara kita membaca kan, pengalaman kita dibentuk oleh kitab suci mengatakan LGBT dosa, maka kita mengatakan fenomena masa kini tentang munculnya LGBT itu menjadi dosa gitu. Nah, apakah itu bias kognitif atau tidak? Ya, teman-teman silakan berpikir kembali, karena yang mau saya munculkan di sini adalah gereja atau gereja Katolik di sini memiliki tiga pilar, yaitu pertama magisterium, baru kitab suci, lalu tradisi suci. Nah, sedangkan Protestanisme itu hanya memiliki fondasi kitab suci saja, gitu. Scripture Allah. Nah, apa yang membedakan di sini? Apa yang menurut saya dominan cenderung menjadi akan memudahkan seseorang menjadi bias. Saya ulangi sedikit lagi ya. Secara epistemik, secara epistemologi, kita tahu benar atau tidaknya ajaran gereja itu dari mana. Menurut Protestan, itu hanya dari scripture. Kalau menurut gereja Katolik, itu ada magisterium, ada kitab suci, dan ada tradisi suci. Nah, tiga pilar dan satu pilar ini kan sudah berbeda, kan gitu. Epistemologinya sudah berbeda, gitu. Protestan hanya memakai satu rujukan, sedangkan gereja Katolik memiliki tiga. Nah, kecenderungan mana yang menurut saya bisa menjadi bias? Kecenderungannya bisa di semua orang ya. Saya tidak mau menyebut Katolik yang paling superior dan Protestan itu paling tidak tidak bisa gitu. Tapi saya memiliki penilaian pribadi. Saat kita hanya memiliki kitab suci saja yang tertulis, yaitu Kejadian sampai Wahyu, baru di antaranya ada kitab apokrifa, kita malah jadi berpikir dunia di luar kitab suci itu minim eksistensinya. Atau kurang lebih kalau bahasa agama itu kayak tidak punya pengaruh penting untuk membentuk saya secara manusia gitu. Karena yang paling penting adalah kitab suci. Kitab suci itu penting bagi saya, ini membentuk kehidupan rohani saya. Sehingga kalau ada tawaran dari luar dunia, ada fenomena di luar kitab suci, saya kecenderungan akan menolak. Atau saya akan kecenderungan membaca fenomena di luar dari kitab suci ngomong apa. Padahal faktanya, kitab suci itu tidak membaca kondisi kita masa kini. Jadi ada gap yang besar. Kitab suci itu adalah abad pertama, kondisi kita ada di abad 21. Kalau kita tadi udah mengerti apa itu bias kognitif, kita kita kemungkinan besar akan lebih cenderung menjadi bias ketika kita hanya meyakini kitab suci. Acuan dari dogma ya, kembali lagi. Dogma Kristen kita gunakan secara bias kalau kita hanya berpikir kitab suci saja. Kitab suci itu nggak bisa menjadi ukuran satu-satunya karena dia itu ada di abad pertama dan di abad 21 banyak sekali fenomena yang sebenarnya ada gap di sana.
seperti misalnya saya angkat atau kita pikirkan tentang apakah kisah penciptaan itu adalah 6 hari, sedangkan ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu sudah berusia ratusan tahun gitu atau miliaran tahun. Nah, kitab suci kan cuma ngomong hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keenam, hari ketujuh Allah beristirahat. Apakah kita akan berpikir seperti itu? Saat ada ilmu pengetahuan di abad kini yang mengatakan ternyata bumi tidak tidak baru berapa ribu tahun, ternyata udah miliaran tahun. Nah, itu. Nah, ini dimensi yang saya katakan tadi. Saat kita hanya meyakini kitab suci ngomong A, lalu di luar kitab suci, ya tadi ya, alegori goa, katakanlah kitab suci itu adalah goanya. Nah, di luar kitab suci, itu ilmu pengetahuan, abad 21 ini, mengatakan kisah penciptaan itu tidak hanya 6 hari. Nah, orang-orang akan dominan berpikir menjadi bias menurut saya. Itu konsekuensinya. Secara epistemik, Protestantisme akhirnya mengunci orang hanya di dalam goa. Kalau ada teman-teman Protestan yang mendengarkan ini, silakan ingin mendebatkan di komentar, silakan. Tapi saya sebagai seorang yang bertumbuh besar di Protestan, walaupun saat ini saya sedang dalam journey perjalanan iman saya, memang akhirnya banyak frasa yang muncul hanya akan bersembunyi di kalimat back to the Bible. Apa yang kitab suci katakan, ayatnya mana. Nah ini kan tadi jadinya eh, bernuansa dominan, menjadi bias. Maka sekali lagi, secara epistemik kita harus tahu dulu, gereja itu ngomong ajaran gereja itu dari mana kita tahu gitu. Benarnya ajaran gereja itu kita yakini dari mana? Pertama-tama bukan dari individu kita, tapi dari kebersamaan kita di dalam gereja. Kita nggak boleh asal klaim. Kedua, ada dua pandangan berbeda. Katolik mengatakan ada 3 pilar secara epistemik yang menyatakan inilah ajaran gereja. Protestan mengatakan hanya 1 pilar, yaitu kitab suci. Nah, nomor pertama, saya yakin Protestan yakin kebenaran itu tidak bisa diklaim secara pribadi, harus ada di dalam gereja gitu. Makanya ada banyak denominasi Protestan. Nah, saat itulah kita masuk ke dalam poin kedua. Secara institusional, Gereja Katolik punya 3 landasan epistemik untuk tahu benarnya ajaran dogma, ajaran kepercayaan Katolik itu apa, ada 3 ini. Protestan ada 1. Nah, saat tadi saya udah elaborasikan, Protestan mungkin akan lebih dominan cenderung kepada bias, maka saya meyakini Katolik memiliki pijakan yang lebih bertanggung jawab. Saya memakai kata itu. Bukan berarti Protestan tidak punya tanggung jawab berpikir. Saya tidak mengatakan itu. Supaya teman-teman tidak terjebak dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak saya katakan. Maksudnya begini, saat kita diberitahukan bahwa hanya Alkitab rujukan, maka kita cenderung untuk mengoreksi semua dari kacamata Alkitab. Tapi saat kita diberitahukan bahwa gereja itu punya tradisi atau punya kebiasaan, tadi ya, kebiasaan, juga disinggung dalam elaborasinya Noel, lalu gereja punya kitab suci, acuan, lalu punya magisterium. Magisterium itu apa? Magisterium itu adalah eh, para pemimpin atau para klerus. Dalam hal ini ada paus atau ada para kardinal atau para romo. Mereka itu membaca kitab suci dan bergumul bersama di dalam konsili. Pertemuan ya, komunal, balik lagi bertemu dan memikirkan ajaran gereja dengan konteks zaman. Perhatikan ini baik-baik. Jadi, dalam gereja Katolik, kitab suci itu ada tradisi atau kebiasaan selama ini. Gereja kan saya udah mengatakan di awal tadi. Gereja itu bukan baru kemarin hadir. Udah 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun udah ada tradisi yang dijaga dan juga ada kitab suci di dalamnya. Tapi ada yang hidup, yaitu magisterium. Orang-orang yang membaca tradisi dan membaca kitab suci. Sehingga nggak bisa cuman, ya udah kita lihat kitab suci aja. Nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat kitab suci dan kebiasaan kita di masa kini bagaimana penerapannya. Itu yang saya katakan tadi. Saat kita mengatakan kitab suci saja, kita mau punya referensi lain mana? Yang ada kita malah berdebat ayatnya mana, back to Bible. Akhirnya ujung-ujungnya back to Bible saat kita membaca pencipta atau kosmologi atau dunia ini sudah ratusan tahun atau miliaran tahun, Alkitab bilang cuma 6 hari, ya kita jadinya balik ke Alkitab. Orang-orang di luar kekristenan akan berkata, ya kekristenan itu bias dalam berpikir. Hanya memandang Alkitab doang acuannya. Nah, itu dia tadi.
Nah, saya mau coba membacakan ya dari salah satu paper yang muncul di temuan saya. Ini paper yang muncul dari gereja gitu, Saint Peter Catholic Church di Colorado, Amerika Serikat. Dikatakan tuh seperti ini mengenai tiga pilar ini ya. Magisterium itu gunanya untuk membahas moral kehidupan, juga menjadi bagian dogma ya gitu. Jadi saat ada kitab suci, ada kebiasaan suci atau tradisi suci, maka magisterium itu berguna di masa-masa kini untuk menafsirkan kitab suci dan tradisi suci dalam kebutuhan-kebutuhan masa kini. Sebagaimana yang Kristus ajarkan tentunya dari dari tradisi dan kitab suci. Misalnya ini dikatakan tentang kemanusiaan, tentang biologi, baru tentang medis, baru tentang aborsi, ini spesifik, baru tentang penghukuman mati, baru tentang kehidupan, ya misalnya bayi tabung dan segala macam. Nah, saat saat eh, tentang itu atau tentang soal-soal yang tadi saya sebutkan itu, kemanusiaan, tentang aborsi, tentang hukuman mati, itu muncul di dalam kehidupan kekristenan atau gereja ada di tengah-tengah kehidupan dunia yang mempertanyakan, boleh nggak kita buat bayi tabung dan segala macam ilmu pengetahuan yang muncul. Nah, magisterium berfungsi di sana untuk membaca zaman ini dan melihatnya dari jadi ada komparasi gitu. Kalau saya coba katakan sederhana gini, kalau tadi alegori goanya Platon, tiga orang di dalam goa, tadi saya katakan goa itu adalah kitab suci. Nah, magisterium itu kalau misalnya di antara mereka itu ada satu yang naik, magisterium mau ikut naik ke atas gitu. Tapi tidak meninggalkan goa. Bisa dimengerti kan? Nah, jadi goa kitab suci itu benar gini, goa sebagai kitab suci itu tetap kita bisa acukan gitu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan kalau misalnya di luar kitab suci ada yang disebut sebagai penelitian terkini tentang apa itu manusia, apa itu penciptaan dunia gitu. Nah, memang kapasitasnya itu berat sekali dalam hal ini. Karena itulah kita tidak bisa sekedar berpikir back to the Bible. Itulah tadi yang nomor satu tadi menurut saya. Tidak mau memasuki kompleksitas berpikir. Menurut Kineman kan. Cara berpikir yang nomor satu. Nah, kompleksitas itulah yang tadi nomor dua itu cocok menurut saya di dalam bagian ini. Saya tidak membela Katolik dengan artian menjadi eh, bias juga ya dalam hal ini. Gereja Katolik dalam sejarah pun pernah melakukan kegagalan-kegagalan dalam memahami satu fenomena-fenomena yang muncul di eranya ya. Mungkin beberapa orang sudah pernah tahu tentang kisah Galileo dan Galilea ya. Tentang apakah bumi ini adalah pusat tata surya gitu atau justru ternyata bukan bumi gitu. Nah, gereja pada masa itu pernah mengatakan bahwa memang bumi lah pusat tata surya. Tapi dalam kondisi itu, kita bisa melihat sampai masa kini, gereja pun akhirnya mengembangkan dirinya dengan satu kesadaran bahwa kita tidak hanya melihat kitab suci, tradisi suci, tapi kita juga bisa melihat adanya apa yang Allah nyatakan di dalam ilmu pengetahuan. Bukan berarti kitab suci harus dipersalahkan. Bukan berarti tradisi suci atau harus dipersalahkan. Tapi bagaimana kedua hal ini dipadukan di masa kini? Seperti itu kurang lebih. Kalau kita mencoba memikirkan ini secara seksama, teman-teman semua, yang saya paparkan di sini tentang otoritas kembali lagi, saya coba sederhanakan supaya kita bisa memahami lebih baik maksud dari apa yang saya coba jelaskan. Ketika kita secara pribadi menentukan apa yang mau kita percayai atau tidak, gitu kan? Apakah kita mau bias atau tidak? Itu kan otoritas saya dalam diri kita. Saat kita secara pribadi lepas pribadi meyakini Yesus Tuhan, baru kita baca Alkitab, baru kita merasa kita menilai ini benar untuk saya. Lalu saat di luar ada orang yang melakukan satu tindakan yang di luar Alkitab, apakah kita akan menilainya secara bias hanya karena kita membaca Alkitab? Apakah orang-orang yang di luar, yaitu kalau misalnya kita membaca kasus LGBT gitu, yang paling sangat happening sekali, yang sangat-sangat terjadi masa kini. Apakah karena Alkitab bilang kisah Sodom Gomora, maka kita akan melakukan kejadian yang sama gitu. Kita meminta supaya orang wilayah-wilayah tertentu yang banyak kasus LGBT-nya terjadi satu hukuman Allah bagi mereka tanpa kita membaca kitab suci dengan perspektif masa kini. Artinya bukan berarti ini saya berpikir oh berarti kitab suci akan menjadi tidak berguna atau secondary, bukan begitu.
Kembali, gereja Katolik memiliki 3 pilar supaya kita tidak hanya terjebak di goa kitab suci. Gitu. Jadi diskursus ini yang mau saya coba jelaskan adalah kalau tadi kita telah belajar tentang bias kognitif, kecenderungannya ada di semua orang menurut elaborasi Noel. Dan begitupun juga pasti kecenderungan itu bagi orang-orang beragama. Atau kita lihat saat kita beragama Kristen, atau kita beragama yang percaya kepada Yesus, Allah Tritunggal, lalu kita menghadapi orang-orang yang beragama lain. Apakah kita serta-merta akan menyesat-nyesatkan dia tanpa mau berdialog dengan mereka? Tanpa mau berpikir secara lebih kompleks menurut Kineman. Menurut Kineman tadi pemikiran nomor 2. Artinya, maukah kita bukan melepaskan, meluaskan hati kita melampaui pengalaman kita. Saya mengalami Tuhan Yesus, saya mengalami Allah di dalam kehidupan saya. Tapi melampaui pengalaman saya, Allah yang menghadirkan dirinya ke dalam saya, membawa saya semakin masuk ke dalam fenomena yang semakin berkembang masa kini. Kalau saya mengingat satu perkataan kitab suci, itu perkataan Yesus sendiri. Di Yohanes pasal 17, dia mengatakan kepada Bapa, doa Yesus itu ya. Dia mengatakan kepada Bapa doanya supaya orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu kepercaya pada dia, tidak ditarik oleh Bapa dari dunia. Jadi doa doa Yesus seperti itu. Aku tidak meminta supaya engkau menarik mereka dari dunia, tetapi menyertai mereka di tengah dunia. Nah, dari situ saya menafsirkan bahwa Yesus tidak mau kita jadi orang percaya yang jadi tidak masuk ke dalam fenomena dunia ini. Dengan itulah kita akan masuk ke dalam poin ketiga. Fenomena kita pada masa kini adalah kondisi berpikir yang sangat-sangat uh, kompleks. Era post-truth namanya. Nah, Yesus tidak meminta kita, oh berarti kalau di dunia saat ini banyak LGBT atau kondisinya orang-orang itu jadi bingung karena informasi begitu banyak dan kebisingan itu seringkali terdengar di mana-mana. Kalau kayak gitu kita masuk di kamar aja, kita di gereja aja, nggak usah keluar. Yesus tidak berkehendak seperti itu. Dan Yesus juga tidak mengatakan bahwa eh, perkataannya benar, memang perkataannya adalah hidup, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dia maksudkan dengan kebenaran itu akan menjadi urusan kita untuk membuang orang-orang yang belum menerima. Ini dinamikanya. Kebenaran yang Yesus katakan kepada kita dan kita percaya, lalu kita meniadakan kebenaran kebaikan-kebaikan atau ilmu pengetahuan yang ada di luar kebenaran Kristus. Apakah itu berarti Yesus mengendakinya? Ya tidak gitu. Yesus tidak mengendaki kita supaya menegasikan kondisi dunia ini. Dan karena kita percaya padanya, bukan berarti juga kita jadi ngumpul-ngumpul untuk kepentingan kita sendiri sebagai orang Kristen atau orang Katolik tentunya. Nah, disinilah kita berdinamika dengan berpikir secara lebih dewasa. Atau kita bersama dengan gereja, saya menyetujui adanya magisterium, di mana kita diajar oleh gereja, ajaran gereja itu apa. Gitu. Misalnya kalau gereja Katolik mengatakan, apakah LGBT itu benar atau tidak gitu. Ya gereja mengatakan perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan karena tujuannya adalah prokreasi, gitu kan. Nah, kalau kita baca dalam penelitian psikologi, ya buku DSM kelima kan tidak mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyimpangan. Buku DSM ya. DSM itu adalah salah satu acuan utama dalam teori psikologi. Itu saya dapat share dari teman saya yang studi psikologi, dikatakan bahwa di buku yang kelima dikatakan bahwa LGBT bukanlah penyimpangan. Tapi gereja menyoroti itu sebagai hal yang menyimpang dalam artian karena perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan, memiliki telos atau tujuan ya. Tujuannya adalah prokreasi. Ya kalau itu tesisnya dari gereja karena itu kehendak Allah, ya kan? Apakah gereja mengatakan itu menjadi bias? Tidak. Karena saat kita compare, ya gay dan lesbi kan tidak bisa berprokreasi kan? Tidak mungkin ada anak dari persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Itu mau di bagaimanapun tidak mungkin bisa gitu. Karena secara biologis tidak ada pertemuannya. Tidak ada sel yang bertemu di sana yang sehingga menjadikan adanya bayi. Gitu. Nah, apakah di sini gereja menjadi bias? Tidak. Tapi gereja membuka dirinya untuk konteks jika ada orang LGBT yang masih bergumul dengan dirinya, lalu ingin datang ke gereja, ya silakan datang. Karena gereja membaca kitab suci dengan dewasa. Kami menerima kamu sebagaimana kamu adalah manusia, gambar rupa Allah, tapi
kami tidak bisa membenarkan dosa yang kamu sedang gumulkan. Atau kamu meminta diberkati pernikahannya di dalam gereja, ya saya membaca ajaran gereja itu tidak ada landasan kebenarannya. Karena sekali lagi, kalau kita mau menikah di dalam gereja, tujuannya, telosnya, salah satu telos dari pernikahan adalah prokreasi, supaya ada anak, bertumbuh dan berkembang biak. Ya kalau dia gay atau biseks, lesbian, ya kan itu nggak bisa. Kembali identitasnya apa, dan dibaca dari dari kitab suci apa, identitas manusia dari kitab suci apa, tradisi mengatakan apa, lalu ilmu pengetahuan mengatakan apa. Ya ini dipadukan. Ya kalau memang tidak bisa bertemu ya tidak masalah, karena gereja punya stand posisinya, lalu ilmu pengetahuan juga punya stand posisinya. Buku DSM kelima itu berbeda juga dengan DSM-DSM sebelumnya gitu. Ada perkembangan. Memang beda pijakannya, ada pijakan yang berbeda tentang sains dan ajaran agama. Nah, itulah tadi bagaimana kita tahu ajaran agama ini bisa benar atau tidak secara epistemik, yaitu gereja memiliki tiga pilar, sedangkan Protestan hanya satu. Nah, itu yang bisa saya coba jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, atau Noel juga bisa mencoba memahami. Mungkin ada kerumitan yang saya coba uraikan, tapi teman-teman silakan memberikan kritik di bagian kolom komentar, sehingga kita akan bisa saling membangun dalam memikirkan diskursus ini. Nah, kita akan sampai kepada poin ketiga, ketika kita ada di dalam dunia masa kini. Tadi perkataan Yesus ya, dia minta kepada Bapa supaya orang-orang Kristen itu tidak ditarik dari dunia. Maka kita melihat dunia masa kini berpikir secara bagaimana. Ada era yang disebut era post-truth. Apa itu era post-truth? Pergeseran apa sih yang ada di dalamnya, atau negatif kah atau positif kah? Apa yang dimaksud dengan post-truth ini? Dan bagaimana bias kognitif itu seringkali mungkin membentuk kita di era ini, atau semakin parah lagi nanti kita bisa melihat jangan-jangan udah orang yang cuman berpikirnya bias karena dogma gitu ya. Tadi teman-teman silakan pilih apakah teman-teman yakin dengan Protestan atau Katolik dalam epistemik memahami dogma. Jangan-jangan justru setelah kita tahu kita bias, baru kita malah terjebak dengan dogma. Di era ini justru kita makin parah gitu. Jangan-jangan kita malah makin parah di saat kita ada di era post-truth ini. Apa sih bagaimana mengidentifikasikan keparahannya kita, atau kita itu semakin biaskah saat kita ada di kondisi ini? Sekarang kita akan mendengarkan ulasan dari Noel. Silakan Noel, waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Bang Yunus. Sekarang kita mau bahas poin yang ketiga ini. Pertama, sebelum kita mau bahas poin post-truth ini, kita harus pahami dulu duduk duduk perkara dari post-truth ini tuh ada di kajian yang bagian seperti apa gitu. Kalau tadi kita menjelaskan berbagai, kita tuh sudah melihat berbagai konsep dari bias kognitif yang konteksnya itu berada dalam kajian-kajian psikologis gitu, atau neuroscience biasanya juga. Kita akan lihat dari fenomena, satu fenomena yang memang sekarang pun masih sedang kita alami juga, yaitu fenomena post-truth. Jonathan Austat di dalam bukunya yang berjudul The Disinformation Age, itu dia menulis di situ, dia bilang kalau post-truth itu jadi semacam peristiwa, ya, fenomena ekstrim dari perkembangan postmodern. Apa sih lagi ini era postmodern ini sih? Jadi begini, kalau posmo itu sifatnya itu yang umumnya diketahui ya, dia meruntuhkan narasi besar. Tapi kalau misalkan saya melihat dari bukunya, apa yang dimaksud, sorry, apa yang dimaksud dengan narasi-narasi besar? Misalkan narasi-narasi yang selalu mendominankan satu narasi tertentu untuk dipakai sebagai acuan gitu. Misalkan contoh dalam dalam pandangan eh, politik gitu. Misalkan suatu orang hanya condong pada satu parpol tertentu. Parpol ini doang saja yang bakal jadi menang gitu, yang bakal menghasilkan pemimpin atau presiden bagi negara ini. Parpol ini aja yang bakal jadi ini. Itu yang jadi kayak diruntuhkan gitu. Semua struktur tatanan atau pemahaman dunia itu kayak diruntuhkan dari era postmodernisme itu. Tetapi yang membedakan era postmodern dengan
post-truth, kalau era postmodern itu sifatnya kerana epistemologis dan filosofis. Jadi itu pandangan umum ya. Jadi kayak postmoni semangatnya tuh semangat filosofis, sedangkan post-truth itu semangatnya atau fenomenanya itu mencakup ke dunia sosial dan budaya. Misalkan di dalam lingkungan atau dunia kita sekarang, kita menemukan bagaimana orang lebih suka mendengar apa yang pengen dia dengar. Misalkan yang tadi, di taraf individual disebut confirmation bias, yang tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, di pemaparan sebelumnya, di mana orang lebih suka mendengar sesuatu yang mengenakan telinga, gitu. Jadi cherry picking, gitu. Ataupun di taraf komunal atau kelompok, mereka tuh kayak mengurung diri dalam satu gagasan, gitu. Komunal yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud ini itu merujuk ke dunia dunia sosial media. Orang sering scroll scroll gitu, kayak lihat postingan-postingan yang kayak, oh kayaknya postingan postingan yang ada di sosial media ini merepresentasikan banget gue banget nih dunia scrolling di sosmed gitu. Makanya ketika misalkan satu postingan sosmed yang agak bertentangan dengan pandangan dia, misalkan soal fashion gitu, soal gaya atau style yang kayak, kayaknya bukan gue banget nih, skip lah. Dia kayak enggan gitu untuk melihat itu. Nah ini fenomena echo chamber yang terjadi saat ini gitu. Orang fenomenanya tuh lebih ditempatkan ke dunia media sosial gitu, yang menutup orang untuk berinteraksi secara luas. Ini salah satu bagian saja gitu, atau salah satu fenomena yang muncul dalam post-truth. Dalam era ini juga banyak ditemukan, seperti juga yang dicatat sama si Jonathan Auster tadi di dalam bukunya itu, misalkan mulai dominannya gitu, pola pikir yang hitam putih, atau cara berpikir biner gitu. Kalau bukan A, B, tanpa melihat kompleksitas. Nah, kita nanti bakal lihat gitu, di mana sih kaitannya gitu antara bias kognitif dengan post-truth ini nih, yang sebenarnya udah mulai terlihat gitu pola pola kesamaannya gitu dari kedua hal ini. Gitu. Tapi kita bakal coba elaborasi lagi lebih jauh. Nah, di era post-truth ini yang tadi udah disebutkan, salah satu fenomena sosial yang tampilkan atau budaya yang ditampilkan, yaitu yang tadi selain echo chamber, pola pola berpikir biner yang bukan yang kalau bukan A atau B gitu, yang hitam putih lah cara berpikirnya gitu. Jadi nggak melihat sisi abu-abu atau sisi tengahnya gitu. Jadi sesuatu yang dilihat itu harus sesuai dengan satu nilai, nggak boleh ada keragaman nilai gitu. Ini yang menarik juga gitu, karena ini satu fenomena juga, tapi di fenomena yang lain, postur juga menampilkan fenomena sosial atau budaya yang kesannya itu relativis banget gitu. Jadi ada orang yang memang saklek di fenomena postur ini ya, yang dijelaskan sama Jonathan Auster tadi. Orang tuh dia saklek dengan pemikiran kalau bukan A, B gitu. Jadi cuma dua pola pikir. Tapi ada juga yang multipolar gitu cara berpikirnya gitu. Jadi multiplisitas. Jadi multiplisitas ini maksud itu dia udah nggak terpatok dengan satu pandangan kaku. Misalkan dalam pandangan agama gitu. Ini kan yang sering kali agak agak ada di titik ekstrim gitu kan. Kamu harus begini, 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 begini. Tapi ketika dia melihat agama lain, jadi kayak, oh, kayaknya agama lain juga ada pandangan dia sendiri. Oh, ini juga ada pandangan lain sendiri yang kayak berbenturan. Ah ya udahlah, berarti kebenaran itu relativis. Gitu. Nah, ini yang unik dari fenomena postur ini. Jadi fenomena postur ini bisa dibilang fenomena yang cukup kompleks juga karena tumpang tindih gitu. Segala macam peristiwa yang terjadi. Jadi untuk kita menjelaskan atau menspesifikkan apa yang terjadi dalam fenomena postur ini agak agak begitu tricky gitu.
untuk dapat menyederhanakannya ke dalam satu satu aspek tertentu atau satu peristiwa tertentu, karena dia mencakup banyak hal luas gitu. Nah, di era post-truth ini eh, bukan cuma subjek saja yang menjadi apa penerima informasi, tetapi sumber informasi juga itu. Yang tadi yang aku udah bilang sebelumnya, jadi fenomena post-truth ini dia berkaitan dengan pergeseran. Kebetulan tadi Bang Yunus sudah sempat singgung pergeseran seperti apa sih yang terjadi di era post-truth ini. Kalau dari Posmo, dia, kalau saya pribadi membaca fenomena postmodernisme itu bukan sebagai keruntuhan atau meruntuhkan narasi besar, tetapi dia membuka selebar-lebarnya gitu berbagai kemungkinan narasi yang ada. Kata kata dia membuka di sini artinya tuh dia nggak ada gitu, nggak ada apa patokan tertentu untuk dapat kita dasarkan gitu dalam pandangan kita pribadi, sehingga ini yang membuat kayak eh, post-truth itu bereaksi terhadap posmo. Jadi kalau misalkan semuanya terbuka, siapa lagi yang memegang kunci pemegang informasi yang diterima gitu. Jadi siapa lagi yang bakal menangkap semua informasi itu selain subjek. Nah, disinilah subjek yang menjadi pergeserannya gitu. Jadi kalau misalkan era posmo tadi dia membuka, post-truth ini itu dia kayak menunjuk subjeknya atau person yang menjadi titik berat segala macam gagasan yang ada. Nggak heran era post-truth itu berkenaan dengan pergeseran dari fakta. Fakta yang dimaksud ini dunia yang apa adanya gitu, ke opini. Opini yang dimaksud ini adalah asumsi pribadi. Yang tadi yang udah kita bahas tadi itu bias kognitif. Bias kognitif bisa bisa kita artikan juga berada di bagian opini ini. Opini yang dimaksud itu dibentuk sama salah satunya yang tadi yang sudah sempat disinggung-singgung sebelumnya, intuisi, kebiasaan, ketidakterbukaan bisa dibilang terhadap pandangan-pandangan yang ada. Jadi orang cenderung mengurung diri ke dalam satu pandangan dan melihatnya itu sebagai sesuatu yang inilah dunia yang sebenarnya gitu. Yang padahal dia kayak dia masukin kepalanya di ember tapi nggak mau keluarin kepalanya gitu kan. Padahal dunianya luas gitu. Atau yang tadi alegori goa gitu. Nggak pengen keluar dari goa tapi pengennya tetap aja itu di dalam goa gitu. Udah nyaman gitu di goa gitu. Karena itu kenyamanan gitu. Kenyamanan juga yang jadi kayak semacam jadi pelarian bagi orang-orang di era post-truth ini gitu. Mereka saking terlalu banyaknya informasi yang diberikan, informasi yang kita terima, dia jadi kayak menjadi bingung gitu. Kalau misalkan di diskusi-diskusi yang sempat saya ikuti, ada yang mendefinisikan post-truth itu jadi kayak ada batas nih antara fakta dan opini. Jadi kayak kita susah banget gitu untuk menerobos ke batasan-batasan ini gitu. Nah, orang jadi kayak cenderung gitu. Dia melihat sesuatu itu sesuai dengan kalau misalkan hari ini dia moodnya lagi pengen yang happy happy, mungkin cari yang happy gitu. Jadi dia sangat menyarankan satu muatan-muatan informasi yang sangat mendukung emosi dia gitu, agar emosi dia tuh jadi kayak era post ini jadi semacam pemenuhan kebutuhan emosi gitu. Dan itu yang disajikan sama media-media yang ada sekarang, media-media digital, sosial media atau media apapun lah yang kita terima gitu. Dari dari hal-hal tersebut yang memicu salah satu yang tadi misalkan kesehatan mental, masalah kesehatan mental atau kesepian. Karena di buku Jonathan Austad pun dibuka dengan hasil-hasil penelitian tentang kesepian yang terjadi gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua yang udah disinggung sama Bang Yunus tadi tentang pergeseran dan kaitannya dengan bias kognitif. Kalau di bias kognitif tadi kita sudah menyinggung satu pola di mana subjek yang menjadi yang memproses segala macam informasi yang ada. Di sini kita melihat pola yang sama juga
di fenomena post-truth. Subjek ini yang jadi kayak jadi kayak apa ya, anchor-nya gitu untuk semua pandangan bisa masuk. Padahal kita tahu juga tadi yang sudah kita bahas kalau otak kita juga memiliki keterbatasan gitu. Kebutuhan fisik kita memiliki batas gitu. Jadi meskipun otak kita itu luar biasanya dalam proses kita belajar, mengelola berbagai macam gagasan, tetapi tetap ada ujung-ujung, ada batas-batas tertentu di mana dia kayak overload ketika diberikan semua informasi yang ada gitu. Dia kayak dicekokin-cekokin terus, jadi ujung-ujungnya kayak apa ya, kayak muntah lah. Walaupun muntah itu kayak representasi lain lagi ya dari aktivitas otak. Tapi lebih menggambarkan seperti itu. Muntah yang dialami otak itu dipresentasikan dalam bentuk kesepian. Contohnya, itu bukan bukan ketipak ya langsung disamakan dengan muntah, tapi bisa digambarkan seperti itulah. Jadi kayak kecemasan atau kesepian yang terjadi itu jadi semacam eh, mekanisme alami yang terjadi dalam otak gitu. Kenapa disebut mekanisme alami? Karena dia mengolah input yang telah diberikan gitu, sama sama yang kita peroleh gitu, sama dunia yang kita lihat gitu. Jadi ketika dia ngambil input gitu, kayak jadi otak tuh kayak dia sebenarnya itu memproses satu gagasan itu ada jenjang-jenjangnya gitu. Jadi ketika kita misalkan baca satu buku, misalkan buku sains, otak itu akan memproses seluruh bacaan kita tentang sains dan dia kayak elaborasi. Jadi fokusnya itu tentang sains. Tapi ketika informasi yang terlalu banyak dan cepat serta instan yang terjadi di era sekarang ini, di era post-truth, itu diberikan atau terpapar ke diri kita sendiri. Jadi otak yang awalnya memproses satu satu pemahaman tertentu yang ada jenjang-jenjangnya gitu, kayak ada urutan-urutannya gitu. Ini udah alami gitu. Tapi di era sekarang itu mulai rusak gitu. Ketika satu proses pemahaman tertentu itu belum selesai, lalu ditimpakan lagi sama informasi lain, terus diproses lagi. Jadi kayak kerja otak tuh jadi overload atau jadi kayak burnout gitu. Jadi capek sendiri gitu. Nah, ini yang sering terjadi terutama di kota-kota besar ya. Apalagi yang kehidupannya yang penuh dengan apa ya, perubahan yang serba cepat, informasi yang apa-apa itu pokoknya harus cepat lah. Jangan jangan lambat gitu. Dan bias kognitif juga berkaitan dengan hal ini, yang subjek itu yang tadi yang udah disebutin sebelumnya gitu. Dimana dia yang menerima segala macam informasi, dia juga yang lelah gitu sendiri dengan informasi yang uh, telah dipaparkan atau diberikan gitu. Sehingga si Jonathan Austat juga ini melihat bahwa fenomena post ini merupakan fenomena sosial dan budaya yang membawa kecenderungan pada krisis eksistensial juga gitu. Gak heran kalau misalkan kita melihat di era-era sekarang banyak juga orang yang, kalau saya pribadi melihat terutama melihat orang-orang mulai kayak mencari bentuk-bentuk spiritualitas sebagai satu pelarian atau coping mekanismenya lah gitu, buat kayak setidaknya tenang sesaat gitu, dari kecemasan, dari kesepian yang dialami. Dan itulah yang kayak menjadi semacam apa, gaya hidup baru bisa dibilang di era sekarang, walaupun memang belum belum ada penelitian, ini baru sekedar hipotesis saja. Nah, mengenai tentang apa, bagaimana dari sisi kebenarannya, ini memang agak agak sedikit kompleks ya bagaimana kita melihat bias kognitif membentuknya. Yang pertama tadi yang saya sudah sempat singgung, kognitif pertama kita harus pahami bahwa kognitif bias itu nggak bisa kita atasi karena kita sendiri secara alami sudah ada bias kognitif tertentu ketika kita memandang sesuatu. Yang bisa kita lakukan hanya mengurangi dampak dari bias kognitif kita terhadap dunia. Oke, kalau misalkan begitu pertanyaannya, bagaimana dengan konteks Kristenan? Gitu. Bagaimana kita memandang kebenaran Kristenan terutama di era post-truth ini? Memang agak-agak tricky juga kalau misalkan mau
mau dilihat gitu. Karena yang pertama tadi sudah disinggung, era postur ini pertama itu kompleks dan mengukur satu pandangan tertentu untuk dijadikan dasar itu jadi kayak terlalu terlalu akan memakan proses yang butuh kerelaan si individu atau personnya untuk mau menerima. Makanya kunci sebenarnya dari apa memahami kebenaran yang begitu luas di era post-truth sebenarnya keterbukaan terhadap dialog atau komunikasi dengan orang lain. Ketika misalkan yang tadi sudah disinggung soal apa eh, yang gambar tadi soal bagaimana gereja Katolik memahami ada tiga dasarnya itu sebenarnya aku pribadi kayak melihatnya itu bagus gitu dalam hal mengurangi bias kognitif dari jemaat di mana eh, salah satu yang tadi yang gue udah sebutkan yaitu kita mau berkomunikasi sesama eh, umat gitu misalkan dalam konteks gereja gitu. Kita berkomunikasi dengan umat ketika kita berkomunikasi, makna komunikasi ini kan juga sebenarnya luas, bukan cuma ke umat, tetapi ke berbagai hal. Misalkan yang tadi, ke magisteriumnya, atau ke tradisi. Jadi, informasi yang kita terima, itu harus mengacu ke hal-hal yang memang berkaitan gitu sama informasi tersebut. Jangan cari misalkan mencari makna kekristenan dari agama lain gitu atau dari pandangan lain gitu. Itu agak keliru buat kita memahami gitu. Jadi artinya ketika kita membentuk satu kebenaran, satu dasar pandangan ya, di era post-truth ini penting untuk kita saling berkomunikasi dan terhubung terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita ataupun komunitas-komunitas yang eh, kita berada gitu di lingkungan kita. Kata kuncinya itu di komunikasi. Sebenarnya di situ. Walaupun sebenarnya ada banyak cara-cara mengurangi bias kognitif yang sudah diutarakan sama ada penemuan-penemuan penelitian yang lain. Yang salah satunya sebenarnya kalau misalkan dilihat itu sifatnya itu praktis. Misalkan ada tentang bagaimana satu bentuk game tertentu dapat mengurangi bias kognitif dan lain sebagainya itu. Saya sudah lupa itu ada di jurnal penelitian yang mana saya sudah lupa untuk mendownload itu tapi saya sempat baca itu jurnal penelitian tersebut dan yang paling penting sebenarnya itu komunikasi karena hal yang tadi kan sifatnya terlalu praktis nih terlalu kayak kesannya tuh singkat untuk beberapa saat tapi untuk jenjang yang lebih panjang atau masa yang lebih lebih jauh lagi penting untuk diperhatikan untuk komunikasi mengikat memahami bagaimana menyadari bahwa kita ini merupakan orang-orang yang saling terhubung satu sama lain. Bias kognitif atau kesalahan kita berpikir hanya bisa dapat ditangkap oleh observernya atau pengamat yang dari hal ini bisa aja juga kalau dipertanyakan apakah bisa juga sih observernya juga bisa bias bisa tentu bisa aja kemungkinannya dia juga bias gitu makanya sebenarnya makna komunitas atau komunal ini penting gitu jadi kayak buat saling mengoreksi satu pandangan yang lain dengan pandangan sebelumnya gitu dan ini juga yang tadi sebenarnya udah kayak disinggung nih sama Bang Yunus gitu jadi kayak di dalam tradisi kan ada perbincangan, ada komunikasi. Ketika satu 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 pandangan tertentu bertemu dengan pandangan lain, terjadi komunikasi. Gitu. Dan bagaimana kita dapat menilai eh, pandangan orang orang lain gitu agar tidak keliru dalam kita menilai, artinya kita tidak tidak mengalami bias kognitif. Yang pertama yang itu. Kalau misalkan dalam konteks kekristenan ada yang namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi secara pribadi saya artikan sebagai keterbukaan. Jadi kita ada satu pegangan, misal seperti yang tadi tradisi, magisterium dan Alkitab, contohnya dalam gereja Katolik kan. Tetapi ada juga konteks kehidupan. Konteks kehidupan yang kita alami bisa dijadikan salah satu sarana untuk kita komunikasikan. Di situ sebenarnya bisa diharapkan dapat menemukan titik kebenaran gitu. Kebenaran yang dipahami gitu. Kebenaran yang dipahami ini bukan cuma merujuk
kebenaran yang dipegang pribadi ya, tetapi bagaimana jika memahami juga kebenaran yang lain yang mungkin berbeda 180 derajat dengan pemahaman dia sendiri. Dan ketika eh, era post-truth ini semakin hari semakin menjadi-jadi, tidak ada, mungkin saya secara pribadi mungkin tidak ada yang, bukan tidak ada, mungkin belum belum dapat merabah lebih jauh gitu akan kemungkinan apa atau solusi apa yang dapat dilakukan gitu menghadapi solusi ini. Karena berbagai jurnal juga sudah mengutarakan gitu. Salah satunya misalkan meditasi juga atau kontemplasi juga dapat dapat memberikan salah satu solusi untuk gimana kita dapat eh, menangani gitu, menangani atau mengurangi dampak dari postur yang telah kita alami gitu. Bukan mengatasi ya, tapi menangani gitu, atau mengurangi lah dampak yang terjadi gitu. Kontemplasi kayak mengajarkan untuk kita menjaga jarak, kayak sejenak lah dulu duduk, kita merenungkan, atau bisa aja kita kayak pergi berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta kayak tuntunan Tuhan lah untuk mengarahkan di era, sebenarnya era di postur ini kadang, kadang disebut juga era disrupsi gitu, era yang penuh kekacauan lah. Nah, walaupun kita lihat di sosial media kayak rapi-rapi aja, sebenarnya kacau semua itu. So. Udah nggak tahu lagi tuh mana yang ini. Kayak balik lagi ke tadi yang tadi aku bilang soal definisinya, postur kayak antara fakta dan opini kayak ada ada celah nih yang nutupi gitu. Ada celah yang nggak, agak susah buat orang bisa masuk ke dalamnya gitu untuk mengatasi soal celah ini. Dan itu yang kayak buat buat aku pribadi, komunikasi yang inti untuk kita dapat memiliki keterbukaan dalam menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian di era dewasa ini. Mungkin untuk aku segitu aja, baru segitu aja. Oke, oke. Em, Pergeserannya berarti di subjek ya Noel ya. Jadi Subjek. ketika postmodern ini secara filosofi membuka atau membebaskan dari adanya dominasi tertentu gitu ya, Betul, atau betul, narasi yang dominan didobrak gitu ya. Jadi tidak ada narasi yang dominan, jadinya semuanya itu bersifat bebas mengangkat narasinya gitu sehingga tidak ada yang dominan, maka kondisi postur dalam hal ini muncul dari ini ya, dari kesadaran sosial berarti ya. Kalau begitu, ya. eh, yang mana yang benar gitu ya? Berarti postur Betul. itu mengalami pencerahan tentang adanya fakta postmodern itu tidak bisa memberikan satu validasi mana yang benar gitu ya. Betul. Dari Nah, subjek subjek yang dikasih titik beratnya. oke. Jadi eh ya sebenarnya postmodern tidak akan menjawab itu ya kalau menurut saya karena memang Iya, dia betul. dia memang akan Menolak 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 narasi. itu. Oh, nggak, memang jangan jangan lo cari lagi. Kita kan sudah membuka eh post-truth seakan-akan gini, kayak dijawab ya ini dalam bahasa saya. Jadi lo ngapain nanya itu? Itu kan udah di belakang kita gitu. Iya. Nah, jadi eh kalau dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman semua yang mungkin mendengarkan tadi yang dari saya coba elaborasikan tentang Katolikisme dan Protestantisme, saat kita memiliki pijakan epistemik tentang dogma, Katolik mengatakan tiga pilar, lalu eh, Protestan satu, itu saja kita sedang berdinamika dengan apakah kita menjadi bias atau tidak gitu. Hmm. Kalau kita punya tradisi, mengurangi bias untuk tidak hanya melihat kitab suci. Kalau kita punya kitab suci, kita punya modal lain. Kalau kita punya magisterium gereja atau para pemimpin gereja yang akan membaca, membantu kita mempunyai otoritas untuk membaca zaman, maka kita punya tiga pijakan. Kalau kita hanya kitab suci, ya itu tadi saya sudah jelaskan. Lalu kalau ditambah lagi informasi yang dibuka postmodern,
gitu. Seakan-akan kitab suci tidak bisa menjadi ukuran, atau kita tiga pilar Katolik pun tidak bisa menjadi ukuran gitu kan. Hmm. Ya apapun, semua didobrak gitu kan. Jadi lu nggak bisa ngomong bahwa ini benar gitu. Artinya sangat-sangat subjektif atau tergantung siapa. Tapi tidak bisa juga subjektif yang mengaku dirinya benar berotoritas untuk menguasai yang lain gitu kan. Iya, Nah, jadi PR kita itu bertambah gitu. betul. Antara kitanya yang supaya tidak bias memahami agama, Hmm. ya tadi, terus kita bertambah dengan kondisi dunia. Betul. Nah, saya memijaki eh, ruang refleksi kita memasuki ruang refleksi di saat ini. Nanti Noel juga bisa bagikan sebagai bagian akhir dari diskursus kita. Saya memijaki ruang refleksi ini kepada kembali perkataan Yesus tadi. Yesus tidak meminta kepada Bapa di surga agar orang-orang Kristen ini cabut dari dunia. Tapi kita memiliki tanggung jawab untuk di tengah dunia. Nah, bagaimana saran Noel dalam hal ini dialog dan komunikasi kita bisa kedepankan? Katolik dan Protestan saja harus berdialog gitu. Sesama agama, kita ngomongin agama Kristen, agama lain, itu aja punya mazhab-mazhabnya. Itu juga harus didialogkan. Sesama sesama yang mirip gitu ya, itu aja harus berdialog, apalagi di luar agamanya. Apalagi di luar mereka yang mungkin etnisnya berbeda atau bahkan mereka tidak mengakui akan adanya Allah. Nah, jadi PR di kondisi dunia yang Yesus minta kepada Bapa biar kita nggak cabut dari dunia ini, itu berat. Maka menurut saya, Kineman itu seharusnya strict ngomong ya. Kalau saya sih lebih yakin ke Kineman, saya membahasakannya gini. Ya kita harus berpikir dengan cara berpikir yang kedua gitu. Kalau masih terjebak dengan cara berpikir pertama, apalagi hanya berpikir kitab suci saja, back to Bible, mana ayatnya, itu udah sangat bahaya gitu. Hmm. Nah, ini jadi jalan dialog saya. Kalau teman-teman Protestan mendengarkan ini, maksudnya gini, sekarang saya mau berdialog ke teman-teman, silakan berkomentar, tapi saya akan mencoba mengelaborasi sedikit gini. Dialog pertama yang saya coba kerjakan, tidak hanya di dalam teori, dialog pertama adalah kami menghadirkan ini dan saya akan berdialog seperti ini. Kitab suci saja baru ada di abad keempat. Maka kalau dahulu kitab suci yang ada di tangan Protestan, Kejadian sampai Wahyu itu tanpa apokrifa di tengahnya, tidak ada 3 abad loh, nggak ada kitab suci yang artinya seperti saat ini ya. Emang sudah ada tulisan-tulisannya, tapi tidak dibukukan seperti sekarang ini. Lalu mengapa kita harus berpikir hanya itu rujukan? Itu kan jadi bias kognitif di dalam diri kita yang dibentuk oleh dogma bahwa kitab suci rujukan. Dogmanya, kitab suci hanya itulah rujukan. Nah, saya berdialog dengan teman-teman semua bahwa variabel lain dalam epistemologi apa itu dogma gereja secara epistemik. Kita tahu benar itu dari mana, yaitu kita butuh magisterium dan butuh tradisi. Abad keempat lahirlah buku kitab Alkitab. 3 abad sebelumnya ada namanya surat-surat yang sekarang dibukukan, terus ada namanya tradisi atau kebiasaan. Nah, apakah kebiasaan itu harus kita buang karena kita punya kitab suci? Nah, dalam dialog saya dengan Protestan saat ini, ya kita nggak boleh begitu. Itu sudah terjebak dengan bias dogma tentang kitab suci saja. Nah, sebagai orang-orang Kristiani, saya mengundang supaya kita pun bisa menjembatani di antara kita dulu, sebelum kita lebih lanjut ke tengah dunia ini. Karena dunia ini udah kompleks tadi gitu kan. Bahkan tawaran dari Noel juga kita malah bisa masuk ke dalam perenungan, meditasi. Nah, di ruang orang-orang yang bermeditasi aja ada PR gitu. Sedangkan kita juga harus bergumul dengan, nah ini jadi kompleks sekali gitu. Maka karena itu saya setuju dengan Kineman, ya kita harus suruh pikir dengan cara yang kedua gitu ya, cara otak, cara berpikir kedua atau nomor 2 tadi itu. Kita nggak boleh lagi berpikir kitab suci doang. Nah maka itu gereja bilang ya tradisi suci, kitab suci, lalu magisterium. Otoritasnya harus ada di kebersamaan, kolegalitas atau komunal. Orang-orang di dalam gereja punya pemimpin, supaya bisa melihat kondisi zaman ini. Saya mau share ini sebagai refleksi terakhir. Konsili Vatikan kedua itu sangat fenomenal di dalam tubuh Gereja Katolik. Jadi tadi kan saya banyak
banyak kritik yang secara tegas atau tidak menurut teman-teman ke Protestan. Nah, ini ke dalam gereja Katolik. Konsili Vatikan kedua itu dihadiri bukan hanya oleh para pemimpin agama Katolik. Inilah dialog yang tadi Noel tawarkan. Tahun 1000 abad keberapa ya? Saya coba cross check dulu sebentar. Saya lupa tahunnya. Konsili Vatikan kedua itu tahun 1962. Itu abad 20 sampai 1965. 3 tahun. Itu memang memang eh, konsili itu sifatnya adalah pertemuan para pemimpin agama gereja, agama Katolik gitu, pemimpin agama Katolik. Dari dulu begitu. Itulah namanya magisterium ya. Para pemimpin agama bertemu, memikirkan ajaran gereja seperti apa. Mereka bertemu, memikirkan ajaran gereja seperti apa di masa ini, di masa-masa tertentu. Ada banyak konsili. Sumber mereka adalah tradisi dan kitab suci. Nah, di abad yang ke-20, Konsili Vatikan kedua, 1962, itu mengundang orang-orang yang non-Katolik. Ada pendeta Kristen, ada agama lain. Berdialog dengan mereka. Dengan tujuan untuk bisa melihat perkataan Yesus tadi. Bahwa Yesus minta kepada Bapa supaya kita tidak keluar dari dunia ini. Supaya kita nggak cuma membuat golongan kita doang. Memang ini sifatnya terkesan sangat inklusif. Tapi dogma gereja tidak bisa dilahirkan dengan arogansi, ya kita-kita doang. Yesus datang ke tengah dunia menjamah semua orang yang bahkan saat itu dianggap bukan Yahudi. Bagi orang Yahudi. Ada orang Samaria, baru ada orang non-Yahudi bahkan. Ya orang Romawi itu kan non-Yahudi kan, gitu. Gitu. Jadi bagaimana gereja tidak hanya berdialog, tapi bisa mendengarkan perspektif mereka. Dan Konsili Vatikan kedua ini, tahu nggak? Bermasalah bagi sebagian orang yang bias secara kognitif. Yaitu menyebut dirinya sebagai orang-orang tradisionalis. Dia nggak mau mengikuti Konsili Vatikan kedua, karena Konsili Vatikan kedua terlalu terbuka menurut dia. Nah, kalau saya pribadi, lebih setuju Konsili Vatikan kedua dalam artian, memang itulah hasil dari dogma gereja. Balik lagi, secara epistemik, gereja itu melahirkan dogma bukan dari kitab suci doang. Tapi ada sisi magisterium, which is yang adalah mereka yang memimpin gereja. Manusia yang memimpin gereja, tulisan suci, dan tradisi suci. Ini kan mati, tulisan suci kan harus dibaca kan? Tradisi juga kan harus dibaca kan? Kebiasaan itu harus diwariskan. Tulisan itu harus diwariskan. Siapa yang mewariskan? Ya manusia, magisterium. Nah, sehingga itu magisterium ya, di Konsili Vatikan kedua itu telah berkumpul dan menghasilkan sikap dan respon teologi pada masa kini. Yaitu di abad 20 itu. Sekarang kita udah abad 21 ya. Masih dekat sih. Belum ada 100 tahun ya. Karena 1962. Kita aja masih 2026. Tunggu 2062. Ya kan? Baru 100 tahun. Jadi Konsili Vatikan kedua belum 100 tahun. Artinya, pada masa kini gereja telah memikirkan sikap dogmanya. Itu langkah yang tidak bias dan saya setuju dengan itu. Gereja tetap punya stand posisinya tadi soal LGBT, tapi gereja juga terbuka terhadap pengharapan akan dunia ini. Kita nggak ngomongin gereja aja, dunia postmodern dan post-truth ini udah capek dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, pengharapan apa yang mau dikasih ke mereka kalau gereja cuman, ya udah lu di sana, kami di sini. Ya kan jadinya orang-orang dunia yang lelah ini pun nanti bisa jadi malah jadi suicide gitu, malah mengakhiri hidupnya tanpa melihat pengharapan. Nah, gereja itu ya tadi perkataan Yesus. Pertama, tidak disuruh cabut dari dunia. Itu doa Yesus. Yohanes pasal 17. Nah, kalau gitu di tengah dunia kita harus ngapain? Ya harus memegang kitab suci, memegang tradisi suci, dan harus mendengarkan para pemimpin kita yang sudah terbuka untuk mendengarkan perspektif lain. Bahkan di tulisan baru di ensikliknya Paus Leo yang ke-14, Paus masa kini, saat dia membaca AI dengan judul Magnifica Humanitas, dia sedang membandingkan manusia yang direduksi oleh teknologi. Dia menggunakan pemikiran Hannah Arendt.
Apakah Hannah Arendt seorang Katolik? Ya saya tidak tahu ya, saya tidak. Cuman saya tahunya Hannah Arendt seorang filsuf. Dia menggunakan Hannah Arendt ketika saya membaca sepintas. Karena bukan untuk dilawan ya, tapi argumennya digunakan untuk memperkuat dogma gereja. Dan dari dulu gereja kayak gitu. Yohanes begitu. Yohanes, penulis Injil, Yohanes, menggunakan logos untuk menyatakan siapa Yesus. Gitu. Kenapa dia nggak pakai bahasa Ibrani aja? Kenapa dia nggak pakai pendekatan Yahudi aja? Nah, karena dia sedang ada di tengah dunia. Saat itu gereja sudah dibuka ke tengah dunia, tidak lagi di dalam cangkang Yerusalem. Tanah suci itu bukan lagi cangkang Yerusalem, karena sudah di dalam Kristus. Dan hal inilah Yohanes menuliskan, logos itu datang katanya. Saat itu orang Yunani menganggap logos itu bukan seperti yang Yohanes katakan, tapi Yohanes berdialog dengan orang Yunani saat itu. Lo tahu nggak logos yang saat ini lo pandang sangat jauh dan sangat tinggi itu datang loh. Nah ini kan sepertinya kan itu kan kayak ada pengharapan kan. Masa sih yang tinggi itu mau datang kan gitu. Ini kan bahasa saya. Sama kayak di dalam kondisi post-truth ini. Ketika dunia postmodern secara filosofis dan sosial telah memikirkan jalan post-truth tentang mana yang benar itu ditunjukkan kepada satu subjek, mereka pun tetap masih belum bisa menemukan pada masa ini, ataupun sudah, saya tidak tahu. Nah, gereja menghadirkan pengharapan, mengutip para filsuf, memadukannya dengan tradisi dan kitab suci. Nah, untuk bisa memadukan dua hal ini kan tadi butuh magisterium, butuh penafsir. Mereka memang punya kuasa dari Allah. Dari mana kita tahu? Ya ini ajaran gereja memang. Kalau kita melepaskan ini dengan cara pandang postmodern, ya memang nggak cocok ya. Ini saya harus akui. Postmodern kan telah menabrak kan, tidak ada otoritas gitu. Ya tapi memang gereja harus punya itu. Memang gereja bukan jalan postmodern. Postmodern aja baru muncul masa kini kok. Masa kita harus harus curang berpikir secara zaman kan gitu. Gitu. Itu pandangan saya. Jadi refleksinya seperti itu. Banyak hal yang harus kita kerjakan secara internal. Gereja Katolik masih banyak menjangkau agama-agama lain juga saudara terpisah bahasanya bagi Protestan. Terpisah karena apa? Terpisah karena pandangan teologinya. Karena dasar memahami kebenaran secara epistemologis sudah berbeda. Yang satu cuma bikin satu tangkai, yang satu tiga tangkai. Yang satu tangkai ini juga udah banyak kepalanya. Nah, jadi ini aja harus didialogkan, maka gereja juga harus pergi ke tengah dunia, sebagaimana perkataan Yesus. Inilah PR yang saya setuju dengan Kineman, kita harus menggunakan cara berpikir nomor dua. Melelahkan memang melelahkan, itulah tadi yang saya katakan dengan contoh awal. Saat dahulu kita mengerjakan tugas masa SD aja kita bisa acuh. Ya saya tidak mengatakan semua anak SD itu acuh ya, tidak mau mengerjakan tugas. Tapi dominan, anak-anak kan maunya bermain. Itu dalam penelitian psikologi juga seperti itu. Maka kadang-kadang mendidik anak-anak harus dengan tarian, dengan mainan, dengan happy. Karena perkembangan otaknya belum mampu langsung untuk memikirkan hal-hal yang lebih berat. Tapi kalau kita sudah SMA, biasanya kita mulai mengembangkan diri kita. Artinya kompleksitas dan kerumitan itu pun secara pribadi telah kita alami dari pertumbuhan usia dan pendidikan kita yang kita duduki. Lalu mengapa kita masa kini malah malah nggak mau? Yaitu tadi, mungkin kita malah terjebak dengan kondisi post-truth, di mana kita malah maunya pilih yang menurut kita doang. Udah capek lah dengan semuanya ini, gitu. Walaupun kita tidak tahu postmodern itu secara rigidnya seperti apa, tapi mungkin kita terkena sifatnya. Karena sudah dibuka pintu, tidak ada yang acuan yang absolut, tidak acuan yang valid, ya kita jadinya capek kan, jadi lihat nih, mana nih? Semuanya ngomong ini, kok saya bingung yang mana ya? Ya udahlah, saya pilih aja menurut kehendak saya. Gitu. Ya jangan lupakan, kalau kita adalah seorang Kristiani, kita punya ajaran gereja. Dan ajaran gereja itu nggak segoblok itu ya bahasa bahasa saya. Tidak se apa PA ya. Ya, PA apa tadi Bang? pendek akal kan. Pendek akal. Gua tuh mikirnya itu PA itu penyakit atas. Ya, ini sering diomongin orang kan. PA lu, PA lu. Iya, gue mikirnya kepanjangannya penyakit atas gitu. Itu kepala kan atas, Betul. penyakit atas gitu. Nah, gereja tidak sepea itu, tidak tidak sependek akal itu. Pernah nggak gereja kayak gitu? Pernah. Di era-era Middle Age ya, era abad pertengahan. Tapi kita juga harus jujur ya, di era Middle Age itu banyak kesenian yang sangat indah kan. Sebaliknya pada masa kini kesenian itu jadi sangat kabur gitu. Apa itu kesenian kita sedang tidak bahas di sini, tapi kan kita bisa melihat pada era Middle Age
banyak kesenian yang berkembang, which is itu kan ilmu kan, sains kan, sains kan kita bisa tahu gambar ini sedang merefleksikan apa. Itu kan ilmu pengetahuannya ada di sana. Walaupun kita juga bisa ambil variabel abstrak, yaitu cara berpikir masa kini, memandang seni mungkin secara absurd atau secara abstrak. Yaitu kan kalau kita compare kan, saya pribadi merasa lebih indah yang itu. Gitu. Karena dibuat ratusan tahun. Kalau orang bikin seni masa kini mungkin gara-gara dia sedang bergalau, dia bikin aja gambar bundaran baru dia pandang. Apa bundaran itu ya tergantung orang menafsirkan. Ya menurut saya itu aneh sih. Nah, artinya di era Middle Age juga ada keindahan kok, walaupun memang ada kesalahan gereja. Nah, kita kan harus jujur, setiap era itu pasti punya lubangnya sendiri. Lubang TA-nya. Ya, itu dari saya. Mungkin Noel bisa membagikan refleksi sebagai penutup kita pada diskursus kali ini. Ya, mungkin kalau dari aku cuman cuman dua, ya dua aja kayak. Yang pertama kalau mau direfleksikan nih, aku ngebayanginnya tuh kayak kita ada di satu rumah nih. Rumah ini kayak diumpamakan sebagai zaman di mana kita hidup. Ketika kita cuman hidup di rumah itu doang, tapi nggak mau membuka jendela, nggak mau membuka pintu, kita kayak terlalu mengisolasikan diri. Itulah zaman yang dimana kita cuman fokus ke individualitas kita aja gitu. Kita cuma memikirkan diri kita gitu. Kayak bias kognitif tuh dari aku pribadi merefleksikan bahwa dunia itu cuman cuman karena aku doang gitu. Jadi kayak pandangan tentang dunia itu ada karena aku gitu. Aku yang memikirkan, aku berpikir maka aku ada. Jadi kayak karena nggak ada keterbukaan ya, menutup diri, mengisolasi, dan balik lagi penting untuk ada keterbukaan ya pentingnya, terutama di era sekarang. Dan mungkin yang kedua, refleksi yang kedua ya singkat aja ya. Jadi kayak refleksi jenaka aja gitu. Kalau misalkan aku pikir kalau misalkan nggak ada bias kognitif kita jadi apa ya? Nah kan tadi udah dibilang kan bias kognitif tuh udah alami gitu. Udah jadi kayak bagian hidup kita sebagai manusia, makhluk hidup. Tapi bagaimana ketika bias kognitif itu nggak ada? Gitu? Apa yang bakal terjadi? Gitu? Ya, mungkin itu jadi bukan cuma sekedar refleksi, jadi kayak pertanyaan kritis juga ya. Ketika kita nggak ada bias kognitif, apa sih yang akan terjadi terhadap dunia? Apakah tetap ada perubahan kah? Atau ya sama-sama aja gitu? Ya mungkin jadi bahan pertimbangan kita ke depan gitu. Ketika kita menjalani kehidupan kita gitu. Walaupun hal ini kayak terlalu terlalu ribet untuk dipikirin bagi orang-orang yang cuma suka ya pikirannya sistem satu ya. Sistem satu tadi kan intuisi. Jadi untuk sekarang ya perbanyaklah memperbiasakan diri berpikir sistem dua gitu. Walaupun emang effortnya agak melelahkan, tapi ada kalanya effort yang melelahkan itu menghasilkan sesuatu yang indah untuk kita bisa menghayati atau memahami kehidupan sendiri. Mungkin gitu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Noel. Dan teman-teman semua, jika ada perkataan kami yang kurang dimengerti atau yang mungkin secara personal menyakiti teman-teman semua, saya rasa kami akan mengundang teman-teman bisa mengutarakan kritiknya juga di bagian kolom komentar. Oh, mungkin pernyataan saya tadi, statementnya menganggap satu pihak tertentu itu tidak tepat ya. Teman-teman silakan berargumen gitu. Saya juga tidak akan menolak gitu ya ke tanggapan teman-teman semua. Karena ini kita adalah ruang diskursus, memang kita tidak live, dan juga saya tidak mengundang teman-teman yang mendengarkan secara langsung. Tapi pastikan, cek, dan lihat semua komentar yang ada di channel Mengapa Percaya. Kami akan menjawabnya. Dan nanti, beberapa resource jika teman-teman mau, dan saya juga akan memaparkan artikel-artikel yang tadi kami paparkan di bagian kolom komentar, jadi teman-teman bisa membaca gitu. Jika juga teman-teman juga punya view yang lain yang mau di compare dengan apa yang kami jelaskan, silakan juga. Gitu. Karena diskursus ini tidak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar menemukan suatu keindahan dalam artian gini.
satu hal yang bisa kita pakai untuk acuan, ya. Jadi saya dalam artian supaya kita memikirkan diskursus tentang bias ini, apakah kita bias atau tidak, kita tahu kesimpulannya, lalu kita bias secara dogma atau tidak, kita tahu kesimpulannya, dan juga di era post ini kita juga tahu apakah kita malah em, berpikir secara selektif demi kepentingan diri saja gitu. Nah, gereja sekali lagi punya acuan kebenarannya. Apakah kita mau mengikuti gereja atau tidak? Ya tentu gereja Katolik memiliki posisi setiap orang punya hak bebasnya. Tapi apakah kita mau memikirkannya dengan posisi pemikiran Kineman yang kedua tadi, memasuki ruang kompleksitas dan juga ruang yang meditatif menurut saya, supaya kita tidak hanya terus bergumul secara kognitif, tapi kita juga bergumul secara spiritual gitu. Mempertanyakan Allah juga mempertanyakan kondisi hidup kita, apakah kita perlu mengalami ruang-ruang yang pertobatan ya bahasa rohaninya, atau ruang-ruang pendewasaan atau bahasa umumnya seperti itu. Teman-teman terus saksikan seri Neuroteologi bersama Noel dan juga tentunya dengan saya sendiri di channel Mengapa Percaya, dan sampai bertemu lagi di diskursus-diskursus selanjutnya. Tetap saksikan atau uh, klik tombol loncengnya supaya notifikasi saat kami mempublish video terbaru bisa teman-teman lihat. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita, damai sejahtera bagi kita semua.